Saat Chen mencoba menghantam kepala Boban, serangan itu justru meleset begitu saja. Lawannya menghindar dengan mudah, seolah telah membaca gerakannya lebih dulu. Di dalam benaknya, Chen tak mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi. Namun satu hal pasti, dia harus mengalahkan Boban. Hanya dengan itu segalanya mungkin akan membaik. Dan di balik tekad tersebut, tumbuh rasa penasaran yang semakin kuat. Apakah dirinya benar-benar bisa melarikan diri dari dunia game ini? Tiba-tiba, sebuah hawa dingin menyergap dari belakang. Dalam sekejap, Boban sudah berdiri tepat di punggungnya. Refleks. Chen mengangkat kakinya dan melayangkan tendangan keras. Namun ujung sepatunya hanya nyaris menyentuh wajah Boban. Pendekar bayangan itu tertawa pelan, penuh ejekan. Dengan satu tangan dia menahan serangan tersebut, lalu melompat mundur cukup jauh untuk menjauh dari jangkauan bahaya. Debu-debu beterbangan di sekitar kaki Chen. Dari kejauhan, Boban berdiri santai, menatap Sally sambil tersenyum tipis. Dia meletakkan pedang hitamnya di bahu, memanggil nama gadis itu, lalu bertanya dengan nada merendahkan. Apakah hanya sejauh ini kemampuan pria yang kau sukai itu? Chen terdiam sesaat. Perasaan ganjil merayapi pikirannya. Mengapa situasi ini terasa begitu aneh? Dan mengapa Boban hanya bertahan tanpa sedikit pun menunjukkan niat untuk menyerang? Ada sesuatu yang jelas sedang direncanakan. Sally kemudian melangkah mendekati Chen dan berkata bahwa dirinya lah yang akan maju bertarung. Namun Chen segera memanggil Obreh, kakeknya. Baginya, hanya Obreh yang mampu mengalahkan seorang pendekar pedang kegelapan seperti Boban. Dengan mata membesar, Sally menatap Chen. Namun Chen menegaskan bahwa dia tidak akan meninggalkan pertarungan ini. Dengan suara tertahan, Sally bertanya apakah Chen benar-benar berniat melanjutkan pertempuran tersebut. Chen menoleh ke arahnya, tersenyum ramah, dan meminta Sally untuk tidak khawatir. Dia mengatakan bahwa pertempuran ini tak bisa dihindari, karena hanya dengan kemenangan mereka bisa pergi dari tempat ini. Sally memandang Chen dengan perasaan terkejut yang bercampur kagum. Kata-katanya terngiang di benaknya. Pergi dari sini? Dengan kecemasan yang tak bisa disembunyikan, dia menatap pria di sampingnya dan bertanya apa maksud dari ucapannya barusan, serta bagaimana kemenangan dalam pertarungan ini berkaitan dengan kepergian dari dunia ini. Chen menatap lurus ke depan dengan ekspresi serius, sementara ingatannya melayang kembali ke masa lalu. Sejak pertama kali dia terlempar ke dunia ini, segalanya memang sudah tak lagi masuk akal. Setiap kejadian terasa janggal, seolah realitas mengikuti aturan yang tak pernah ia pahami. Lebih dari itu, dia menyadari satu kenyataan yang menyesakan. Setiap kali mati, dirinya selalu hidup kembali di tempat ini. Terjebak, berulang, tanpa akhir. Kini, sistem game menjanjikan sebuah peta yang sangat dia butuhkan untuk melanjutkan petualangannya. Dengan satu syarat, mengalahkan Boban. Tatapan Chen semakin muram. Banyak orang mungkin akan menganggap semua ini sekadar kebetulan, rangkaian nasib yang tak disengaja. Namun Chen tahu kebenarannya. Ada sesuatu atau seseorang yang mengendalikan seluruh kejadian ini dari balik layar. Saat Boban menancapkan pedangnya ke tanah, Chen menanggapi tantangan itu dengan amarah yang tertahan. Boban menatapnya sambil tersenyum jahat, lalu memanggil namanya dengan nada meremehkan. Dia bertanya mengapa Chen hanya berdiri di tempat seperti orang yang ketakutan sebelum memperingatkannya bahwa kesempatan untuk mundur sudah lama hilang. Namun alih-alih gentar, Chen justru tersenyum. Dia mengangkat tangannya perlahan dan menjawab bahwa Boban sangat keliru. Dengan nada tajam, Chen balik bertanya, apakah justru Boban yang takut padanya? Karena sejak tadi hanya terus menghindari serangan. Mendengar itu, Boban seketika menutup matanya. Dia mengangkat tangannya dengan gerakan samar, senyum licik terukir di wajahnya. Dengan suara tenang namun penuh kesombongan, dia berkata bahwa bertarung melawan seseorang tanpa senjata seperti Chen akan terasa membosankan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Boban lalu merentangkan kedua tangannya ke samping dan menegaskan bahwa karena pertarungan ini adalah pertarungan resmi, maka semuanya harus berlangsung sesuai aturan. Boban lalu melemparkan pedangnya ke arah Chen. Bilah gelap itu berputar cepat di udara, membelah angin dengan suara tajam, hingga akhirnya Chen refleks mengangkat tangannya dan berhasil menangkap senjata tersebut. Pasir di bawah kakinya sedikit bergeser akibat hentakan itu. Boban pun mulai melangkah maju, mengangkat pedangnya sendiri sejajar dengan dada, tatapannya tenang namun penuh tekanan.
Dia menjelaskan bahwa alasan Chen diberi senjata bukanlah bentuk kebaikan semata, melainkan agar kedua anak buahnya dan juga Sally tidak berpikir bahwa dirinya sedang menindas Chen dalam duel ini. Mendengar itu, pria pirang tersenyum yakin, merasa bahwa bos mereka akhirnya mulai serius, sementara lelaki botak mengangguk setuju tanpa berkata apapun. Berbeda dengan mereka, Sally justru menatap cemas pada situasi yang berlangsung. Tangannya mengepal tanpa sadar, namun dia tetap terdiam. Hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Chen tersenyum kecil sambil menggenggam erat pedang di tangannya. Sekilas dia berpikir bahwa Boban mungkin sebenarnya pria yang cukup baik, sampai-sampai serangan mendadak sebelumnya terasa seperti sesuatu yang tak nyata. Namun Boban langsung menyangkal anggapan itu, menyebut bahwa tindakannya tadi hanyalah luapan emosi sesaat. Chen pun menghentikan pembicaraan itu. Dengan nada tegas, dia meminta Boban berhenti melontarkan omong kosong. Tanpa ragu, Chen mengambil posisi bertarung, kakinya menapak kuat di tanah dan menegaskan bahwa kini mereka bisa bertarung secara adil. Dengan wajah penuh tekad, Chen menatap Boban lurus ke depan. Di dalam hatinya, dia yakin bahwa dirinya akan mengalahkan pria itu dan memperoleh peta yang sangat dia butuhkan. Namun Boban hanya tersenyum lebar, lalu mengarahkan pedangnya ke arah Chen. Dengan nada penuh kesombongan, dia menyatakan bahwa kali ini Chen akan melihat langsung kemampuan sekaligus kekuatan bayangan miliknya. Chen segera bersiap melakukan serangan kejutan. Dalam sekejap, tubuhnya melesat mendekati lawan. Namun Boban yang terlihat begitu sombong hanya membalasnya dengan senyum tipis. Di hadapan mata Chen, tubuh Boban tiba-tiba berubah menjadi sosok hitam yang membuat perasaan tak nyaman menjalar cepat di dadanya. Aura murka terpancar dari Boban, sementara matanya mulai bersinar ungu terang. Jubah hitam mereka beradu keras dalam sebuah tebasan dahsyat. Chen merasakan ketakutan sesaat, namun tetap berusaha menahan serangan tersebut dengan segenap tenaga. Tiba-tiba, Chen menoleh ketika seseorang memanggil namanya dengan suara panik. Itu adalah Sally, yang berteriak memperingatkannya bahwa ada serangan dari belakang. Dalam sekejap berikutnya, klon Boban terlihat melompat tinggi, membawa niat membunuh, siap menghantam Chen tanpa ampun. Maka Chen pun segera melompat menjauh. Tubuhnya berguling di tanah sambil menahan hantaman dari sosok gelap itu. Dalam sekejap, klon Boban pecah dan berubah menjadi gumpalan hitam yang berhamburan di udara seperti asap pekat. Dari balik kegelapan tersebut, Boban hanya berdiri santai dengan senyum licik, jelas sudah bersiap melancarkan serangan berikutnya. Chen menatap ngeri pada pecahan-pecahan bayangan yang masih melayang di sekelilingnya. Dari kejauhan, Sally sontak menutup mulutnya karena ketakutan. Dengan suara gemetar, dia berteriak memanggil nama Chen, menyadari bahwa Boban hendak melancarkan serangan yang jauh lebih berdarah. Terengah-engah, Chen akhirnya menyadari sesuatu yang mengerikan. Serangan barusan telah merenggut sekitar 300 poin darahnya, menyisakan hanya 700 poin. Dia tahu betul bahwa jika indikator kesehatannya turun di bawah 300, maka sistem akan langsung menyatakan dirinya kalah. Chen menahan bahunya yang terluka. Darah segar mengalir deras, sementara tubuhnya terasa semakin berat dan melemah. Tetesan darah tampak menempel di bilah pedang Boban berkilau samar di bawah cahaya. Saat tenaga Chen benar-benar terkuras dan tubuhnya terduduk lemah di tanah, Boban melangkah maju. Dia menatap Chen dari atas dengan senyum puas, lalu menyuruhnya menyerah. Dengan nada penuh keyakinan, Boban menyatakan bahwa Chen sama sekali tidak akan mampu mengalahkannya. Namun Chen tidak menjawab. Dengan susah payah, dia berusaha berdiri sambil menahan rasa sakit yang menusuk. Pada saat itulah sebuah notifikasi sistem tiba-tiba muncul di hadapannya, menawarkan opsi penyembuhan. Chen menatap layar itu dengan serius. Dalam hatinya, dia tahu bahwa dirinya tidak bisa menyerahkan ambisi ini sekarang. Tanpa ragu lebih lama, Chen menerima tawaran tersebut. Tak lama kemudian, cahaya hijau menyelimuti tubuhnya. Perlahan, luka di bahunya menutup dan rasa nyeri mulai menghilang. Sistem game segera memberikan pemberitahuan bahwa intervensi medis tingkat pertama telah memulihkan 100 poin kesehatan sekaligus menghentikan pendarahan. Di belakangnya, Boban tersenyum semakin licik. Kedua anak buahnya berdiri di samping sambil tertawa melihat pemandangan itu. Pria pirang tampak terkejut setelah menyadari bahwa Chen yang dilawan bos mereka dengan serius
ternyata adalah seorang healer. Dan lebih mengejutkan lagi, healer yang baru saja awaken, namun tetap berani menantang Boban. Boban pun menghela napas kecil. Dengan ekspresi meremehkan, dia hendak menyarungkan pedang kegelapannya dan berbalik pergi. Dia memerintahkan kedua rekannya untuk tidak mendekat lagi dan segera meninggalkan tempat itu. Menurutnya, seorang healer yang baru terbangun sama sekali tidak layak menjadi lawannya. Sally menatap punggung Boban yang mulai menjauh. Matanya membesar karena panik, menyadari bahwa pertarungan ini belum benar-benar berakhir. Sementara itu, Chen masih mencoba mengejarnya. Dengan suara lantang, dia menyebut Boban sebagai seorang pecundang, seseorang yang takut kalah di hadapan seorang wanita dan dua anak buahnya sendiri. Ucapan itu menghantam tepat sasaran. Boban seketika berhenti melangkah. Dengan gerakan kasar, dia menoleh ke arah Chen. Wajahnya mengeras, matanya menyala penuh amarah. Lalu dengan nada menekan, dia menuntut penjelasan atas kata-kata Chen barusan. Chen tidak mundur. Dia justru mengangkat pedang gelap di tangannya dan mengarahkannya lurus ke depan. Tatapannya tegas dan dingin saat menatap Boban. Dalam hatinya, Chen menyebut Boban pengecut, menyuruhnya berhenti berbicara tentang hal sepele, dan kembali melanjutkan pertarungan yang belum selesai. Mendengar itu, Boban menyeringai licik. Bayangan di bawah kakinya bergetar, lalu tubuh gelap yang menyerupai dirinya terpisah perlahan. Aura kelam menyelimuti udara. Kini, Boban berniat menunjukkan kekuatan sejati seorang pendekar pedang bayangan. Tak lama kemudian satu klon muncul, lalu disusul satu lagi. Dalam sekejap, tiga sosok Boban berdiri berhadapan dengan Chen. Chen segera mengangkat pedangnya lebih tinggi, wajahnya menegang. Matanya bergerak cepat, mengamati ketiga sosok yang berdiri dengan posisi berbeda. Dia menyadari kenyataan berbahaya, Boban kini menjadi tiga. Dengan suara pelan, Chen bergumam bahwa pendekar bayangan seperti Boban memang sering mengandalkan teknik cloning dalam pertempuran. Pikirannya bekerja cepat. Dia mulai menduga bahwa sejak awal sosok yang menyerangnya mungkin bukan tubuh asli Boban, melainkan sebuah klon. Dan serangan dari belakang tadi, itu pasti datang dari wujud aslinya. Jika dugaannya benar, maka tubuh asli dan klon Boban pasti terus bertukar posisi untuk mengacaukan lawan. Chen menggenggam erat pedangnya, menyadari bahwa satu kesalahan saja akan berakibat fatal. Pertarungan ini baru saja memasuki tahap yang sebenarnya. Chen pun semakin menegang, sampai-sampai dalam benaknya Boban terasa sebagai lawan dengan kelas yang benar-benar merepotkan. Boban menatapnya dengan ekspresi datar lalu mengaku bosan karena terlalu lama bersikap baik hati pada seorang healer sepertinya. Perlahan, kegelapan merambat dan menggulung di sekeliling tubuh Boban seakan memberi tambahan kekuatan yang menekan udara di sekitar mereka. Dengan suara dingin, dia berkata bahwa jika Chen memang ingin melihat kekuatannya, maka sebelum mati, dia akan dipaksa menyaksikan keterampilan sejati seorang pendekar pedang. Mendengar itu, Chen mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, mengambil posisi bertarung dengan sorot mata tajam, dan menyatakan bahwa dirinya memang telah menunggu momen ini. Tanpa memberi jeda, Chen segera melesat menyerang. Namun Boban hanya menyeringai jahat, menganggap Chen terlalu sombong. Dia menyilangkan tangan di depan dada sambil menatap tajam, lalu memberi perintah singkat pada klonnya untuk menyerang. Salah satu klon pun melompat menerjang ke arah Chen dengan pedang panjang terangkat. Dengan genggaman yang mengeras pada gagangnya, Chen bersiap menebas, dan ketika bilah mereka beradu, suara benturan keras menggema, disertai gelombang hitam yang berputar liar di ujung kedua pedang. Klon Boban menyeringai licik, lalu kembali melancarkan serangan tanpa memberi ruang bernapas. Dengan amarah yang membara, Chen berusaha menangkis setiap tebasan. Serangan klon itu kembali menghantam, memaksa Chen bergerak mundur, namun dia masih berhasil menghindar di detik terakhir. Mengumpulkan tenaga, Chen mencoba menyerang balik. Akan tetapi, jauh dari harapannya, serangan itu gagal karena Boban mampu menahan pukulannya dengan mudah. Tekanan terus menumpuk, membuat Chen semakin terdesak dan kesulitan mempertahankan posisi. Dalam benaknya, dia menyadari betapa mengerikannya kekuatan Boban sebab hanya dengan menahan serangan klonnya saja, tubuhnya sudah terasa begitu berat dan nyaris tak sanggup bergerak. Di saat yang sama, klon kedua yang sebelumnya berdiri di dekat tuannya tiba-tiba menghilang, lenyap begitu saja sambil meninggalkan sisa aura kegelapan yang berdesir di udara. Namun tiba-tiba Chen teringat akan keberadaan dua klon lainnya.
Kesadaran itu baru saja muncul ketika rasa dingin menjalar di tengkuknya. Dalam sekejap dia terkejut dan diliputi kebingungan saat sebuah sosok muncul tepat di belakangnya. Klon itu diselimuti kegelapan pekat, sementara pedangnya memancarkan kilatan ungu yang berbahaya. Dengan suara dingin penuh ejekan, sosok itu menyatakan bahwa kali ini Chen sang healer tidak akan bisa menghindar. Tanpa memberi kesempatan, pedang tersebut meluncur lurus ke arah kepala Chen, memicu serangan berdarah yang terasa mematikan. Suara dentuman berat menggema ketika pedang kegelapan itu jatuh menghantam tanah. Pada saat yang sama, Sally tampak terperangah, sementara kedua pengikut Boban pun tak kalah terkejut karena klon itu justru terluka parah, retak, lalu pecah menjadi serpihan kegelapan yang berhamburan di udara. Boban sontak membelalak, benar-benar terkejut melihat Chen masih berdiri hidup setelah serangan mematikan tersebut. Wajahnya mengeras penuh amarah dan dengan suara lantang dia menuntut penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Chen segera mengambil posisi bertarung, kaki direntangkan lebar, tubuh direndahkan, pedang diangkat ke samping, napasnya terengah-engah menahan sakit dan kelelahan. Dalam hatinya dia bersyukur karena masih sempat bertahan dan tidak mati di tempat. Tak lama kemudian sebuah notifikasi sistem muncul di hadapannya, memberi selamat atas kemenangan kecil yang baru saja diraihnya sekaligus menghadiahkan bonus atribut agility. Pemberitahuan berikutnya menyusul, mengumumkan bahwa sebuah skill tersembunyi telah ditemukan. Skill yang sepenuhnya selaras dengan atribut agility miliknya. Sistem menjelaskan bahwa serangan cepat tersebut membuat Chen kebal terhadap serangan fisik selama 2 detik, sekaligus memberikan efek critical hit sebesar 150% dari kekuatan serangannya. Tak berhenti di situ, notifikasi lain muncul, memberi peringatan bahwa hanya tersisa 5 detik sebelum kesiapan tempur berikutnya. Setelah mencerna semua pesan itu, Chen menyadari bahwa tanpa skill tersebut dirinya mungkin sudah mati barusan. Dia pun menggenggam pedang besarnya dengan lebih erat, tersenyum puas, lalu bergumam bahwa sekarang dirinya hanya perlu menemukan Boban yang asli di antara para klon. Namun alih-alih panik, Boban justru tertawa keras, dan di samping tubuhnya sebuah klon baru kembali terbentuk dari kegelapan. Boban semakin murka. Tawanya pecah liar, nyaris seperti orang gila, sambil menyebut bahwa keadaan kini terasa jauh lebih menarik karena Chen bukan hanya mampu menghindar, tetapi juga melukai klon miliknya. Senyum tipis terukir di wajah Boban ketika dia menyatakan bahwa pertarungan mereka akhirnya akan dimulai sebagaimana mestinya. Bersamaan dengan itu, dia memanggil pedangnya. Chen sontak terkejut ketika senjata di tangannya tiba-tiba lenyap tanpa sisa. Di hadapannya, Boban bersama pasukan kegelapannya menatap dengan amarah bercampur gairah bertarung. Dengan suara dingin, Boban memperingatkan bahwa permainan sudah berakhir dan akan lebih baik bagi Chen jika berhenti sekarang. Dua klon Boban kemudian mengunci gagang pedang mereka, sementara kilatan ungu menyelimuti senjata itu. Serpihan kegelapan beterbangan di udara, membuat wajah Chen tampak semakin muram dan serius. Kini dia berdiri tanpa senjata, harus berhadapan langsung dengan Boban asli beserta dua klonnya yang memegang senjata baru. Boban menggenggam gagang pedangnya erat-erat dan menyebut teknik yang akan digunakannya sebagai serangan pamungkas. Dia pun bersiap menyerang. Tanah di sekitar mereka retak, lalu dari celah-celah itu muncul paku-paku kegelapan besar yang menjulang. Pada saat yang sama, notifikasi sistem muncul menuliskan bahwa teknik Boban tersebut bernama Desolation Strike. Chen sang healer kini dikelilingi sihir ungu yang bergejolak. Kepanikan sempat terlihat di wajahnya ketika dia menoleh ke segala arah, mendengar suara-suara bising yang menggema. Tak lama kemudian, sinar kegelapan tajam melesat, nyaris menyentuh wajahnya. Dengan susah payah, Chen berhasil menghindarinya. Meski demikian, dia tetap berusaha menjaga ketenangan, walau salah satu sinar bayangan sempat melukai lengannya hingga darah mengalir. Sihir gelap kemudian berkumpul membentuk penghalang yang menekan dari segala arah. Melihat itu, Boban dengan dingin memerintahkan klon-klonnya untuk memperlihatkan seluruh kemampuan mereka. Saat Chen masih berusaha menghindar dari serangan bertubi-tubi, sebuah notifikasi sistem tiba-tiba muncul,
memperingatkannya agar segera menyembuhkan luka dan memberitahukan bahwa 30% kesehatannya telah hilang. Di dalam hatinya Chen mengumpat kesal. Tanpa senjata, dirinya hanya bisa terus menghindar tanpa kesempatan untuk membalas serangan. Pada saat itu, salah satu klon Boban melompat maju dengan senyum licik, melancarkan serangan mendadak. Chen tersentak kaget, namun masih mampu menghindar di detik terakhir. Klon tersebut mundur sambil menyeringai sinis, menyatakan bahwa kematian telah mendekati Chen tanpa dia sadari. Chen menegangkan seluruh tubuhnya untuk menahan dampak gelombang kegelapan berikutnya. Meski berteriak kesakitan, klon itu akhirnya kembali ke sisi tuannya, meninggalkan Chen dengan luka baru yang menggores kulitnya. Boban pun tersenyum puas, menyebut dengan nada dingin bahwa Chen telah menemukan pemakaman yang layak bagi dirinya sendiri. Namun seketika itu pula, sinar cahaya biru dari sebuah serangan sihir menyambar masuk ke medan pertarungan. Boban langsung membeku ketakutan. Peristiwa itu diikuti kemunculan seorang pria tua yang berlari cepat ke tengah pertempuran. Kilatan petir dan asap meledak di udara, disertai suara gemuruh yang mengguncang tanah membuat kedua anak buah Boban terkejut. Debu mengepul tebal bahkan sebelum badai sepenuhnya terbentuk. Boban tampak panik dan kebingungan sementara Chen justru terlihat semakin marah, terlihat jelas dari matanya yang kini berkilau keemasan. Pada saat itu, Obre telah berdiri tepat di belakang Boban, menghentikan serangan Chen dengan satu genggaman tangan yang diselimuti cahaya oranye, sementara telapak tangan Chen masih tertutup asap biru. Dengan suara tegas dan penuh wibawa, Obre memerintahkan keduanya untuk segera menghentikan pertarungan. Saat ini, hujan deras mulai mengguyur hutan tanpa ampun. Di tengah rintik yang kian membesar, Chen masih berdiri terengah-engah. Tubuhnya kelelahan dan refleksnya tetap berada dalam posisi bertarung. Kaos yang dikenakannya telah robek di beberapa bagian. Basah menempel di tubuhnya. Obre lalu mengulurkan tangan dengan gerakan tenang, menyuruh Chen berhenti. Sally ikut menoleh ke arahnya. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran saat menanyakan keadaannya. Chen menahan lengannya yang terasa perih, lalu menjawab singkat bahwa dirinya baik-baik saja. Di sisi lain, Boban terus memperhatikan ketiganya yang bersiap untuk pergi. Obre pun menyuruh mereka segera meninggalkan tempat itu karena badai besar akan datang. Namun sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, Chen, Obre, dan Sally mendadak berhenti bersamaan ketika suara tawa keras terdengar dari belakang. Boban tampak memegangi kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak, menyebut semua ini terasa begitu lucu. Dengan tatapan tajam, dia menatap mereka dan bertanya pada Obre, apakah dia benar-benar berpikir bahwa hanya dengan datang ke sini, dia bisa dengan mudah membawa Chen dan Sally pergi begitu saja. Obre berdiri dengan sikap tenang dan tak tergoyahkan. Dengan suara datar, dia mengatakan bahwa jika dirinya tidak menghentikan pertarungan tadi, maka Boban sudah pasti mati saat itu juga. Tetesan hujan mengalir di wajah Boban yang seketika berubah terkejut. Dalam benaknya, dia teringat kembali pada tinju Chen yang memancarkan energi biru, lalu menyadari bahwa serangan itu hanyalah ilusi. Meski demikian, dia tetap menganggap kemampuan serangan Chen tak lebih dari omong kosong. Baginya, mustahil seorang support yang baru saja muncul mampu membunuhnya. Jadi jika bukan karena campur tangan Obre, maka Chen lah yang seharusnya sudah mati. Pada saat itu, tepat di hadapan Chen, sebuah jendela sistem muncul, menyatakan bahwa misi mengalahkan Boban telah berhasil diselesaikan. Chen menatap notifikasi itu dengan bingung, bertanya-tanya mengapa sistem menganggap ini sebagai kemenangan. Sementara itu, Obre menutupi kepala Sally dengan topinya sambil berkata bahwa badai akan segera tiba dan sekaranglah waktunya bagi mereka untuk pergi. Di sisi lain, salah seorang rekan Boban berkata bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk pergi juga. Karena jika terjebak badai, nyawa mereka bisa melayang. Namun dengan perasaan yang masih dipenuhi amarah dan ketidakpuasan, Boban berteriak memanggil Chen agar kembali, menegaskan bahwa pertarungan mereka belum berakhir. Chen hanya menatap ke arah itu dengan wajah serius, memperhatikan kedua pengikut Boban yang berusaha menahannya agar tidak bertindak gegabah. Sesaat kemudian, Sally menoleh ke arah Chen dan mendesaknya untuk segera pergi karena badai besar akan segera tiba. Tanpa banyak bicara lagi, Chen pun berbalik meninggalkan tempat itu bersama Sally dan sang kakek.
Waktu terus berlalu. Di depan rumah Aubrey terdengar suara Sally yang meminta Chen agar tidak banyak bergerak. Di dalam rumah, Chen terbaring di atas ranjang dengan tubuh penuh balutan perban. Sally berkata bahwa semua urusan ini akan segera selesai dan meminta Chen untuk bersabar. Dia duduk di kursi di samping ranjang sambil merawat luka-luka Chen, mengeluh ringan karena kesulitan mengoleskan salep sebab Chen terus saja bergerak. Chen pun kembali diam, berbaring di ranjang, membiarkan Sally melanjutkan perawatan. Beberapa saat kemudian, Chen berkata lirih bahwa dirinya telah merepotkan Sally dan Aubrey. Sally menjawab tenang bahwa semua yang telah terjadi biarlah berlalu begitu saja, karena dirinya pun tidak menyangka beban ternyata sekuat itu. Chen menatap langit-langit dengan pikiran melayang, menyadari bahwa meski dirinya mendapatkan pengalaman, levelnya tidak naik dan luka-lukanya tetap membutuhkan perawatan. Dari sana dia merasa masih harus memahami mekanisme kenaikan level di dunia ini. Chen lalu menoleh ke arah Sally dan bertanya, apakah dirinya dan sang kakek sudah lama mengenal Boban? Sally yang sedang membalut kaki Chen menjawab pelan bahwa bisa dibilang begitu karena dia telah mengenal Boban sejak kecil hingga hubungan mereka dulunya hampir seperti kakak dan adik. Tak lama kemudian proses perawatan Chen pun selesai disertai senyum lega dari Sally. Chen perlahan duduk dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Gadis itu tersenyum manis mengatakan bahwa justru dialah yang seharusnya berterima kasih. Chen hanya membalasnya dengan senyuman tipis. Setelah itu, Sally berpamitan dan keluar rumah karena masih harus membantu kakeknya. Dia melangkah pergi sambil membuka payung, menutupi tubuhnya dari derasnya hujan yang masih turun. Chen kemudian duduk di dekat jendela, menatap keluar sambil teringat bahwa pada hari dirinya bermain game pun hujan juga sedang turun. Tatapannya menerawang, memikirkan ibunya yang mungkin kini sangat khawatir karena tidak bisa menemukan dirinya. Dengan ekspresi muram, Chen menekan tombol biru di hadapannya dan bergumam bahwa dirinya harus segera kembali pulang. Karena telah berhasil mengalahkan Boban, Chen pun mendapatkan peta Latonaya. Dia duduk menatap peta sistem itu dan berkata pelan bahwa satu-satunya hal yang tersisa sekarang hanyalah menemukan kuil dengan bantuan peta tersebut, lalu mengalahkan bos terakhir dan keluar dari tempat ini. Bayangan peta terpatri jelas di matanya. Chen pun berpikir bahwa dia akan langsung berangkat begitu hujan reda. Tak lama kemudian sebuah notifikasi sistem muncul memberitahukan bahwa Chen telah menerima sebuah kunci rahasia dan diminta untuk mengonfirmasinya. Chen terkejut dan bertanya-tanya apa sebenarnya maksud dari kunci tersebut. Dia pun mengambil sebuah kunci emas dari layar sistem, di mana berbagai perhiasan dan senjata tampak berjejer di sekitarnya. Penjelasan sistem menyebutkan bahwa setiap pertarungan berpeluang menjatuhkan peti harta dengan berbagai tingkatan mulai dari putih, hijau, ungu, merah, emas hingga hitam. Dengan menggunakan kunci, peti itu dapat dibuka dan berisi permata atau perlengkapan langka yang tidak bisa dibeli di kota. Chen menggenggam kunci itu erat-erat dan menyadari bahwa inilah mekanisme sebenarnya. Setelah pertempuran, peti harta bisa muncul. Pemikiran itu terasa begitu menarik baginya. Setelah itu, Chen pun mengenakan pakaiannya kembali. Dia berdiri dengan tubuh penuh balutan perban, merapikan dirinya sambil menyadari bahwa waktu keberangkatannya sudah semakin dekat. Tak lama kemudian, Aubrey datang dengan topi khasnya sambil membuka pintu. Chen pun tersenyum tipis dan mengucapkan selamat datang. Lelaki tua itu melepas topinya, lalu meminta maaf karena tidak sempat menemuinya lebih awal. Dia menjelaskan bahwa hujan turun terlalu deras, hingga dirinya nyaris tak sempat menyelamatkan hasil panen. Aubrey melangkah mendekati ranjang dan menanyai keadaan luka Chen. Chen menjawab bahwa dirinya baik-baik saja, meminta Aubrey agar tidak perlu khawatir karena lukanya hanya dangkal dan akan sembuh dalam beberapa hari. Lelaki tua itu menatapnya dengan serius, lalu berkata singkat, "Bagus." Namun, sejujurnya dia mengaku tidak menyangka Chen mampu mengalahkan Boban, sang pendekar pedang terkuat di desa. Chen memegangi pergelangan tangannya sambil berkata bahwa Boban sudah bertarung dengan sangat serius sejak awal, sehingga jika pertempuran itu terus berlanjut, kemungkinan besar Bobanlah yang akan menang. Chen mengakui bahwa dirinya memahami batas kemampuan Boban, tetapi dalam sebuah pertarungan,
Kekuatan semata bukanlah satu-satunya penentu kemenangan. Sambil memasukkan tembakau ke dalam pipanya, Obre menimpali bahwa tekad juga merupakan faktor yang sangat penting. Namun demikian, lelaki tua itu menegaskan bahwa kemenangan Chen sama sekali bukanlah sebuah kebetulan. Chen menatap punggung Obre dengan ekspresi ragu lalu bertanya, jika memang Boban dan Sally sudah hidup bersama sejak kecil, lalu mengapa dia bisa berubah sedrastis itu? Obre menghembuskan asap perlahan, lalu menjawab dengan nada berat bahwa kisah di balik semua itu adalah cerita yang panjang. 10 tahun yang lalu, hujan dengan deras yang sama pernah mengguyur hari itu. Pada waktu tersebut, Obre dan Sally sedang dalam perjalanan menuju Gurun Latonaya. Di tengah perjalanan, saat mereka melewati sebuah rumah yang rencananya akan dijadikan tempat singgah, keduanya lebih dulu dikejutkan oleh pemandangan mengerikan. Seekor monster serigala tengah mengamuk, menyerang sebuah keluarga yang tinggal di sana. Monster itu melemparkan mayat seorang gadis ke dinding rumah, sementara di tanah tak jauh dari sana tergeletak jasad seorang pria yang sudah tak bernyawa. Saat itu, Obre merasa semuanya telah terlambat. Dari apa yang dilihatnya, tampaknya monster tersebut telah menghabisi seluruh penghuni rumah. Di tengah kekacauan itu, seorang anak kecil berlari sambil menangis histeris menghampiri tubuh ibunya. Obre menyadari bahwa satu-satunya hal baik yang tersisa dari tragedi tersebut adalah kenyataan bahwa anak itu masih hidup. Bocah kecil itu adalah Boban. Namun belum sempat Obre mendekat, monster serigala itu kembali bergerak. Dari belakang Boban, mulut besarnya yang mengerikan terbuka lebar, siap menerkam dan menghabisi nyawa bocah tersebut. Pada detik yang menentukan itu, petir tiba-tiba menyambar lebih dulu. Kilatan cahaya biru menghantam tubuh monster serigala membuatnya terhempas keras ke tanah. Dari kejauhan, Obre terlihat berdiri dengan tangan terulur, petir biru masih berderak di sekelilingnya. Monster itu bangkit sambil mencengkeram bahunya, matanya dipenuhi amarah. Namun setelah menimbang situasi, ia akhirnya memilih mundur dan bersembunyi ke dalam hutan yang gelap. Obre menatap anak kecil yang masih terisak di sisi jasad ibunya, wajahnya dipenuhi kesedihan. Kepada Chen di masa kini, Obre berkata dengan nada berat bahwa bocah kecil yang selamat pada hari hujan itu tidak lain adalah Boban. Beberapa waktu kemudian, Obre dan Sally berdiri bersama Boban kecil di hadapan dua makam tempat kedua orang tuanya dimakamkan. Setelah prosesi pemakaman selesai, Obre mengambil keputusan untuk membawa anak itu pergi bersamanya, mengubah jalan hidup Boban selamanya. Kembali ke masa kini, Chen duduk berhadapan dengan Obre yang sedang mengisap pipanya perlahan. Dengan nada ragu namun penuh rasa ingin tahu, Chen bertanya, "Kalau begitu ceritanya, mengapa Boban justru menjadi musuh bagimu?" Obre memejamkan mata sejenak, menghembuskan asap tipis sebelum akhirnya berbicara. Ia mengatakan bahwa Boban telah memilih jalannya sendiri, menjadikan monster serigala yang membantai kedua orang tuanya sebagai tujuan hidupnya. Sebagai sasaran balas dendam yang mutlak, Obre mengaku pernah membujuk Boban untuk mengubur niat itu, memintanya berhenti. Gurun Latonaya katanya dipenuhi oleh monster-monster mengerikan, makhluk-makhluk yang kekuatannya bahkan membuat Obre sendiri ragu apakah ia sanggup mengalahkan serigala 10 tahun lalu. Jika dirinya saja meragukannya, maka Boban jelas tidak memiliki peluang. Namun justru itulah alasan Boban memilih pergi seorang diri, menolak semua peringatan. Chen bertumpu pada tangannya, tenggelam dalam pikiran. Ia membayangkan monster seperti apa yang sampai membuat Obre begitu waspada. Obre menggoyangkan pipanya perlahan lalu berkata bahwa perbincangan mereka sudah cukup untuk hari ini. Saatnya beristirahat. Chen terdiam. Dalam benaknya terlintas kenyataan bahwa meski kini ia telah memegang petunjuk dan peta menuju tujuan, ia tetap harus mencapai kuil itu. Wajahnya dipenuhi renungan. Ia sama sekali tidak tahu seberapa kuat monster-monster di gurun tersebut. Dengan kekuatan yang dimilikinya sekarang, ia yakin dirinya akan mati bahkan sebelum menemukan kuil itu. Meski atributnya meningkat setelah pertempuran melawan Boban, pada kenyataannya ia masih terlalu mudah dikalahkan dan itu tidak boleh dibiarkan. Jika ingin bertahan hidup, ia harus berubah. Ia harus mulai berlatih. Saat Obre bersiap untuk pergi, Chen memanggilnya dan meminta lelaki tua itu menunggu sebentar. Dengan wajah yang masih dibalut perban, Chen bertanya apakah dirinya boleh meminta Obre mengajarinya bertarung. Ia ingin menjadi lebih kuat. Ia ingin menemukan kuil Kepri dan keluar dari dunia ini.
Obre meraih topinya, mengenakannya kembali, lalu berkata singkat agar Chen beristirahat dengan baik. Namun Chen mengangkat tangannya, menyela dengan nada tegas. Ia mengatakan bahwa dirinya serius. Ia benar-benar ingin tahu jalan untuk keluar dari tempat ini. Saat Obre melangkah pergi dan Chen mengetuk pintu, sebuah pertanyaan terlintas di benaknya. Apakah dirinya sudah gila? Obre dan Boban berpisah karena alasan yang sama. Dan kini tanpa berpikir panjang, Chen justru mengungkapkan keinginannya sendiri. Di tengah hujan, Obre berhenti melangkah. Ia menoleh sedikit, menatap ke kejauhan, lalu berkata bahwa besok ketika hujan berhenti, Chen bisa datang ke sisi gunung. Dengan suara datar namun penuh makna, Obre menambahkan bahwa jika Chen mampu melewati ujiannya, maka ia akan bersedia memberikan pelatihan. Chen berdiri di ambang pintu sambil berteriak agar Obre tak perlu merasa khawatir, sebab dia yakin dirinya mampu lulus dari ujian itu. Obre berhenti melangkah, berdiri dengan wajah serius di tengah hujan, sementara latar di sekelilingnya seolah dipenuhi oleh dua energi yang saling bertentangan. Dalam hatinya, lelaki tua itu berpikir sendiri. Entah mengapa, secercah harapan kecil perlahan muncul, seakan benar-benar ada kemungkinan bahwa jalan keluar itu memang ada. Dalam pertempuran sebelumnya, Chen telah memancarkan kekuatan yang mengerikan, kekuatan yang bahkan sempat membuat perisai petir miliknya sendiri retak. Lelaki tua bertopi itu pun kembali melangkah di bawah hujan deras, sambil berpikir bahwa mungkin saja pemuda bernama Chen inilah yang suatu hari akan membawanya keluar dari tempat terkutuk ini. Tak lama kemudian, sebuah layar sistem muncul di belakang Chen, menandakan bahwa misinya telah selesai. Chen mengangkat jarinya menyentuh layar itu, lalu membaca daftar tugas harian yang muncul di hadapannya. Tertulis dengan jelas, berlari sejauh 10 km sambil mengangkat beban, melakukan 3.000 push-up serta 2.000 sit-up. Chen, dengan wajah masih berbalut perban, hanya bisa terdiam. Dalam benaknya, latihan itu terasa tak ubahnya sebuah siksaan. Namun dia tahu betul, atribut yang akan diperoleh dari misi ini akan sangat berguna. Tidak ada alasan untuk menolak. Maka, tanpa ragu lebih lanjut, Chen menekan tombol konfirmasi untuk menerima misi harian yang berat tersebut. Keesokan harinya, dari perbukitan hijau terdengar suara seseorang yang terengah-engah kelelahan. Di sana, Chen tampak berjalan tertatih sambil memanggul balok kayu besar di pundaknya. Dia memejamkan mata sejenak, lalu bergumam bahwa sistem ini tampaknya benar-benar peduli, seolah sengaja mempersiapkannya sebelum menuju kuil. Chen kemudian mengambil posisi push-up dengan balok kayu bertengger di punggungnya, melanjutkannya dengan sit-up, sebelum akhirnya berlari sejauh 10 km hingga tugas itu selesai. Push-up berbeban telah mencapai 1.316 dari 3.000, sit-up 984 dari 2.000. Chen menatap kejauhan dengan sorot mata penuh motivasi, berpikir bahwa begitu banyak waktu telah berlalu sejak dirinya mulai berjuang demi mencapai tujuan. Ujian ini terasa jauh lebih menegangkan dibandingkan jalan berat yang masih menantinya di depan. Chen akhirnya merebahkan tubuhnya di atas hamparan rumput, tepat di hadapan layar sistem yang menampilkan pemberitahuan misi selesai, disertai hadiah berupa 4 poin atribut. Dia menoleh perlahan, merenung sejenak, memikirkan atribut mana yang paling tepat untuk ditingkatkan. Duduk di atas rumput, Chen membuka sistem lalu bergumam dalam hati bahwa mengingat kemampuannya berfokus pada penyembuhan dan perlindungan, maka pilihan terbaik adalah menambahkan 2 poin ke intelligence, sementara sisa poinnya dialokasikan ke defense demi memperkuat pertahanannya. Tiba-tiba seseorang memanggil namanya. Suara itu berasal dari Sally. Gadis itu berlari menghampiri Chen sambil mengobrak-abrik tas yang dibawanya dengan wajah cemas. Chen pun menoleh dan bertanya ada apa, sementara Sally menjawab bahwa saat dirinya membawa sarapan pagi ke kamar, Chen sudah tidak ada di sana. Tak lama kemudian, sang kakek akhirnya memberitahu bahwa Chen berada di tempat ini. Sally lalu menyerahkan makanan itu kepada Chen, kemudian menatapnya heran sambil bertanya mengapa Chen berkeliling tanpa berpakaian lengkap, tampak seperti sedang sibuk berlatih sejak pagi. Chen menerima makanan itu dan menjelaskan bahwa Obre telah setuju untuk melatihnya bertarung, sehingga dia datang lebih awal untuk melakukan pemanasan. Sally memandangi Chen yang kini memegang pangsit di tangannya.
lalu bertanya dengan nada tak percaya apakah Obre benar-benar menerimanya sebagai murid. Setelah mendengar jawaban Chen, mata Sally berbinar kagum dan dia berkata bahwa itu sungguh luar biasa, sebab dirinya sangat ingin melihat kemampuan seperti apa yang kelak akan bangkit dari Chen. Chen menggigit makanannya perlahan lalu bertanya, apa maksud Sally dengan kemampuan tersebut? Bukankah dirinya hanya seorang healer yang tidak memiliki keterampilan lain? Namun Sally menjelaskan dengan tenang bahwa healer hanyalah kelas yang diberikan oleh para dewa, sementara elemen akan ditentukan berdasarkan bakat alami masing-masing individu. Sally kemudian menyebutkan bahwa elemennya sendiri adalah api, Obre memiliki elemen petir, sedangkan Boban menguasai bayangan. Setiap orang, katanya, pasti memiliki elemen yang berbeda-beda. Kelas hanya berfungsi sebagai penunjuk arah perkembangan, sementara elemen akan terbentuk dengan sendirinya seiring waktu. Chen pun memahami penjelasan Sally barusan. Perkataan itu membuat hatinya bergetar, dan kini dia benar-benar diliputi rasa penasaran tentang elemen apa yang kelak akan bangkit di dalam dirinya. Pada masa lalu, dunia tempat Sally berasal terdiri dari 5 benua besar. Salah satunya adalah Pozares, tanah kelahirannya sekaligus tempat tinggal ras manusia lainnya. Wilayah ini dikenal sebagai pusat perdagangan dan pertukaran barang, sebuah kawasan ramai tempat penduduk dari berbagai penjuru dunia berkumpul untuk berniaga. Di sisi barat Pozares terbentang benua Megara, negeri yang dipenuhi gunung berapi aktif dan dikenal sebagai tanah kelahiran seorang kesatria naga legendaris. Sementara itu, di atas benua tersebut terdapat wilayah Multiseven, sebuah daratan keras yang dihuni oleh para raksasa dan monster buas, sekaligus benua yang kaya akan sumber daya mineral. Di timur terdapat benua Bergama, hamparan hutan lebat yang gelap dan luas, menjadi tempat berkumpulnya para elf bertelinga panjang dengan sihir yang kuat serta binatang-binatang raksasa yang menguasai alam. Sedangkan di wilayah selatan terletak benua Cubitik, kediaman para kurcaci yang tersohor akan keterampilan, kerajinan tangan, dan kepandaian menempa besi. Tempat itu juga dikenal sebagai ujung dunia, batas terakhir peradaban yang diketahui. Di masa kini, Sally duduk di bawah sebuah pohon rindang sambil menatap Chen dan menceritakan rumor yang beredar sejak lama, bahwa siapapun yang berhasil menyeberangi lautan tak berujung konon dapat mencapai kerajaan para dewa dan memperoleh kekuatan tanpa batas. Chen berdiri di samping gadis itu, bersandar pada batang pohon sambil menyimak kisahnya dengan saksama. Sally berkata bahwa dahulu dirinya menganggap cerita-cerita semacam itu hanyalah dongeng belaka. Namun setelah sampai di tempat ini, dia mulai menyadari bahwa semua yang terdengar mustahil ternyata benar-benar nyata. Chen lalu duduk di samping Sally, menatapnya dengan serius dan berkata bahwa kesempatan untuk menemukan kuil Kepri demi meninggalkan gurun Latonaya ini juga bukanlah sekadar legenda. Karena itulah Chen berjanji kepada Sally bahwa mereka pasti akan keluar dari tempat ini bersama. Sally menatapnya dengan senyum lembut, merapikan rambutnya dengan tangan lalu mengangguk setuju. Namun seketika Chen menoleh saat mendengar sebuah suara. Sally pun segera melompat berdiri ketika melihat kakeknya mendekat, sementara lelaki tua itu berkata dengan nada heran bahwa dirinya tidak menyangka keduanya akan tiba lebih dulu di tempat tersebut. Obre menatap Chen dengan sorot mata tenang, lalu meletakkan kedua tangannya di belakang punggung sebelum bertanya pada muridnya apakah dia sudah melakukan pemanasan sebelum bertarung. Chen membalas tatapannya tanpa ragu dan menjawab dengan nada tegas bahwa dirinya telah melakukannya. Beberapa saat kemudian, ketika awan perlahan bergerak di langit yang cerah, Obre mulai berbicara. Dia mengatakan bahwa pada awal kekacauan dahulu, Dewa Kekacauan telah menganugerahi dunia ini dengan berbagai ras, tujuan, dan kelas yang berbeda. Namun satu-satunya kesamaan yang dimiliki oleh semua makhluk adalah elemen. Dia menjelaskan bahwa elemen bukan hanya yang dapat dilihat dan disentuh seperti air, api, petir, kayu, atau tanah, tetapi juga elemen yang tersembunyi dari pandangan seperti cahaya dan bayangan. Obre lalu menutup matanya dan menyatukan kedua telapak tangannya, di mana dari sela-sela jari itu muncul kilatan petir biru yang berdenyut lembut. Dia berkata bahwa untuk menguasai kekuatan elemen, seseorang harus terlebih dahulu membangkitkan persepsinya. Obre kemudian membentuk sebuah simbol dengan jemarinya. Energi mulai berputar di sekeliling tubuhnya,
Sementara tanda-tanda bercahaya biru menyebar dari telapak tangannya dan perlahan membentuk sebuah lingkaran utuh. Dia berjongkok, menempelkan tangan yang dipenuhi simbol tersebut ke tanah, lalu berkata bahwa untuk merasakan aliran elemen, seseorang harus mampu merasakan keberadaan dirinya sendiri. Obre menatap tanah dengan penuh konsentrasi dan seketika itu pula kilatan-kilatan petir bermunculan di sekitar tubuhnya yang merunduk. Pada saat yang sama, angin bertiup kencang, menerbangkan daun-daun gugur hingga membuat rambut Chen berantakan. Di samping Obre, sebuah portal bundar bercahaya terang perlahan muncul di permukaan tanah. Obre menjelaskan bahwa portal tersebut akan membawa Chen keluar dari gurun menuju sebuah kawasan monster bernama King Beast. Dia mengatakan bahwa dirinya menemukan tempat itu secara tidak sengaja ketika sedang berburu. Setelah itu, Obre meletakkan tangannya ke belakang, menggenggam gagang sebuah pedang besar yang terbungkus kain putih, lalu berkata bahwa pedang tersebut telah menemaninya dalam setiap pertempuran selama lebih dari 10 tahun. Dengan gerakan mantap, dia menyerahkan pedang itu kepada Chen sambil mengatakan bahwa jika Chen berhasil mengalahkan King Beast menggunakan pedang tersebut dan membawa kembali kepalanya, maka ujiannya akan dinyatakan lulus. Chen mengulurkan tangannya untuk menerima pedang itu, sementara Obre segera mengingatkannya dengan nada serius bahwa hanya dengan membangkitkan kekuatan elemennya sendiri, Chen dapat mengungkap kekuatan sejati pedang tersebut, kekuatan yang mampu membunuh King Beast. Obre menatapnya dalam-dalam lalu berkata bahwa ada kemungkinan besar Chen tidak akan bisa kembali dari tempat itu, sehingga dia harus benar-benar memikirkan keputusannya dengan matang agar tidak menyesal di kemudian hari. Mendengar peringatan itu, Chen justru tersenyum tipis. Dia menggenggam pedang tersebut dengan penuh keyakinan dan menjawab bahwa dirinya tidak akan menyesal. Obre memperhatikan punggung Chen yang mulai melangkah pergi, sementara Chen berkata dengan suara mantap bahwa dirinya pasti akan kembali membawa kepala sang King Beast. Saat Chen melangkah masuk ke dalam portal dan berdiri tepat di tengah lingkaran bercahaya itu, sebuah notifikasi sistem muncul di hadapannya. Tertulis bahwa misi untuk menyerang King Beast telah diterima dan menunggu konfirmasi. Chen membacanya dengan saksama, lalu tanpa ragu menyatakan persetujuannya. Tak lama kemudian, notifikasi baru muncul, menyatakan bahwa misi telah resmi diterima, disertai hitungan mundur yang menunjukkan sisa waktu 72 jam. Obre menyaksikan cahaya terang dari portal yang perlahan membawa Chen pergi. Wajahnya tampak muram, sebab dia tahu bahwa penghuni tempat tersebut adalah makhluk yang sangat kuat. Namun dalam hatinya, Obre meyakini bahwa hanya dengan menguasai kekuatan elemen, Chen memiliki kesempatan untuk mengalahkan King Beast, dan kekuatan itu bersumber dari persepsinya terhadap dunia luar. Cahaya terang dari portal melesat ke langit, menerangi hamparan pasir gurun yang luas. Di antara bongkahan bebatuan besar yang masih diselimuti sisa cahaya portal, Chen berdiri sesaat sebelum melangkah keluar dari lingkaran yang perlahan meredup. Pandangannya menyapu sekitar sambil berpikir bahwa inilah tempat di mana ujiannya benar-benar dimulai, sebuah wilayah yang sama sekali berbeda dari gurun Latonaya. Saat melangkah maju, kaki Chen menginjak pasir berwarna hitam pekat. Dia menunduk memperhatikannya sejenak, bergumam pelan bahwa tanah di tempat ini benar-benar hitam. Chen lalu menengadah, menatap langit yang gelap tanpa sedikit pun cahaya, seolah dunia ini terputus dari matahari. Tak lama kemudian, inderanya menangkap bau busuk yang menusuk berasal dari tulang belulang yang berserakan di sekeliling. Meski begitu, Chen mengabaikan perasaan tidak nyaman itu dan segera membuka jendela sistem yang menampilkan daftar perlengkapannya, sekaligus memindai keberadaan kawanan monster di sekitar. Saat membuka jendela status, Chen melirik ke samping dengan ekspresi muram, berpikir bahwa dengan levelnya saat ini, mengalahkan bos akan menjadi tugas yang sangat sulit. Karena itu, hal pertama yang harus dia lakukan adalah menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya. Belum lama dia tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba sebuah kristal merah muncul melayang di langit. Chen masih menatap jendela sistemnya, hingga tanpa peringatan dia merasakan sesuatu dari belakang. Saat menoleh, seketika itu juga tentakel hijau melayang cepat ke arahnya. Chen refleks melompat mundur, bergerak gesit lalu menangkis serangan tersebut. Setelah mendarat dengan stabil,
Dia menoleh ke sekeliling sambil berkata bahwa musuh kali ini bergerak begitu cepat hingga nyaris tak terlihat. Tak lama kemudian wujud lawannya pun tampak jelas. Seekor makhluk bersayap besar dengan selaput lebar dan cakar tajam di pangkal sayapnya berdiri di hadapannya. Dari kaki bercakar raksasa itu menjuntai ekor panjang yang melayang di udara. Tubuh monster tersebut jauh lebih tinggi dari Chen. Kepalanya bukanlah kepala biasa, melainkan sebuah mulut vertikal raksasa dengan taring-taring yang memancarkan cahaya merah, dikelilingi banyak tentakel hijau tebal yang bergerak-gerak menjijikan. Makhluk itu adalah monster level 20 bernama Dotam, salah satu makhluk paling misterius di Latonaya. Dotam mengibaskan sayapnya hingga udara di sekitarnya bergemuruh, lalu mengeluarkan raungan keras yang mengguncang. Chen menggenggam pedangnya erat-erat menenangkan diri, sambil berpikir bahwa bahkan iblis dengan kekuatan elemen sekalipun masih bisa dikalahkan dengan pedang yang diberikan oleh Obre. Kemudian Chen memutuskan untuk mencobanya. Dengan satu tarikan napas dalam, dia menghunus pedang dari punggungnya sambil menatap Dotam sang monster. Tanpa berkedip, sesaat kemudian Chen berlari ke arahnya. Pikirannya dipenuhi keyakinan bahwa levelnya telah meningkat dan dirinya bukan lagi seorang pemula yang rapuh. Monster itu mendesis, menghembuskan udara deras dari mulut raksasanya yang terbuka lebar. Chen terus melaju cepat, jarak di antara mereka kian menyempit, sementara dalam benaknya terpatri satu pemikiran jelas bahwa siapapun lawannya kini tak ada lagi ruang bagi rasa takut. Yang tersisa hanyalah dorongan murni untuk bertarung. Dengan gerakan kilat, dia menebas dua tentakel sekaligus sambil meyakinkan dirinya bahwa jika berhasil mengalahkan Dotam, dia akan memperoleh XP yang cukup untuk menaikkan level dan menjadi semakin kuat. Dotam menghantam dari atas dengan tentakel-tentakelnya yang besar, namun Chen berhasil menghindar di saat terakhir. Pedangnya sempat meluncur menyentuh tanah, tetapi tanpa ragu Chen kembali menyerbu monster itu. Tentakel-tentakel yang memancarkan cahaya hijau mengarah padanya, namun satu persatu ditebas cepat oleh Chen. Dengan mata membara, dia mengayunkan pedangnya ke tubuh monster itu dengan seluruh tenaga, menggenggam gagang pedang dengan satu tangan sementara tangan lainnya menekan kuat untuk menambah daya tebas. Lalu, dengan kedua tangan mencengkeram erat, dia memutar pedang itu dalam satu gerakan tajam yang menentukan. Pada akhirnya tubuh monster tersebut terbelah. Saat pedang terlepas dari lintasannya, potongan-potongan tubuh yang bercahaya hijau jatuh berhamburan ke tanah. Chen berdiri di samping jasad Dotam yang telah tumbang, pedangnya berlumuran darah hijau yang masih menetes. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi muncul di hadapannya, menyatakan bahwa 35.000 poin XP telah diperoleh. Levelnya naik menjadi 17 dan 5 poin atribut pun didapatkan. Meski demikian, setelah semua itu, Chen menyadari bahwa kemenangan tersebut sama sekali tidak diraih dengan mudah. Namun belum sempat dia menenangkan napasnya, tiba-tiba dari berbagai arah muncul banyak Dotam lain yang mengepungnya, bergerak mendekat dengan niat menyerang, membuat Chen kembali bersiaga di tengah ancaman yang kian memadat. Sementara itu, di tempat lain, sebuah tebasan berwarna ungu melintas di udara malam, disertai suara mendesing yang berulang-ulang dan menusuk telinga. Tak lama kemudian sebuah batu besar terbelah oleh hantaman tersebut, meninggalkan bekas guratan ungu yang menyala samar. Di sana, seorang pria terus menghantami batu itu dengan pedangnya tanpa henti, membuat permukaannya dipenuhi sayatan dalam. Pria itu tidak lain adalah Boban. Dengan wajah yang masih tertutup, dia menebas batu tersebut dengan tenaga penuh, seolah melampiaskan amarah yang tak terucap. Hingga akhirnya batu itu pun pecah dan hancur berhamburan, dikelilingi cahaya ungu yang berdenyut perlahan. Boban tampak kelelahan. Sambil terengah-engah, pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang bagaimana mungkin dirinya bisa kalah dari Chen. Tubuhnya melemah, dan dia jatuh berlutut di antara reruntuhan batu, bertumpu pada pedangnya demi menopang tubuhnya yang nyaris ambruk. Dalam benaknya, meski telah mengerahkan kekuatan elemen sepenuhnya, dia tetap tak mampu mengalahkan seorang healer, sosok yang justru serangan-serangannya mampu membuat dirinya gemetar ketakutan. Boban teringat pada Obre dan menyadari bahwa bahkan Obre pun belum pernah mengeluarkan jurus seperti yang ditunjukkan Chen.
Pada saat menghentikan pertarungan itu, tampaknya Obre sendiri pun sempat kesulitan menahan serangan Chen. Dengan napas berat, Boban berdiri kembali, satu kakinya menapak bongkahan batu, satu tangan bertumpu di lutut, sementara tangan lainnya menutup mulutnya saat dia merenung dalam diam. Dia kemudian berbalik, melepas perban dari wajahnya dan rasa penasaran yang mendalam pun muncul mengenai siapa sebenarnya sosok bernama Chen itu. Kembali ke tempat Chen berada, tebasan pedang yang cepat kembali membelah udara dengan kekuatan besar, disusul oleh hantaman keras yang menghantam tubuh para monster Dotam. Notifikasi sistem pun muncul, menyatakan bahwa Dotam telah dikalahkan dan level Chen meningkat. Dengan tebasan berikutnya, Chen kembali membelah monster itu menjadi dua, dan notifikasi lain segera mengumumkan keberhasilan misi kecil beserta kenaikan level. Monster-monster lain terus terpotong-potong oleh pedangnya dan setiap kali bila itu menari, layar sistem kembali muncul, memberitahukan bahwa para Dotam telah tumbang dan levelnya kembali naik. Chen menerjang ke arah kawanan monster tanpa ragu, menyorongkan pedangnya lurus ke depan. Kepala monster jatuh menghantam tanah dengan suara berat, diiringi laporan sistem tentang peningkatan level. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi sistem muncul dengan ucapan selamat, menyatakan bahwa Chen telah mencapai level 25, memiliki 45 poin atribut yang belum dialokasikan, serta membuka akses ke menu toko obat. Chen berdiri di antara potongan-potongan tubuh monster yang berserakan, menurunkan pedangnya perlahan, lalu membaca pemberitahuan di depannya yang menanyakan apakah dia ingin menggunakan 15 poin untuk membuka toko obat tersebut. Chen mengusap wajahnya dengan telapak tangan. Rasa lelah akibat perjuangan panjang itu kini benar-benar terasa. Belum sempat napasnya kembali teratur, sistem justru kembali menuntut 15 poin lagi. Sesuatu yang terasa sangat menyebalkan baginya. Dengan wajah serius, dia pun mengetuk layar di hadapannya sembari berpikir bahwa semakin tinggi levelnya, semakin mahal pula harga setiap pembelian yang harus dia tanggung. Dalam diam, Chen mulai menghitung kebutuhan hidupnya ke depan. 5 poin untuk barang kebutuhan sehari-hari, 15 poin untuk obat-obatan, 30 poin untuk senjata, 30 poin untuk armor, 50 poin untuk rumah, 70 poin untuk perlengkapan, dan 100 poin untuk item khusus. Ketika semua itu dijumlahkan, totalnya mencapai 300 poin. Chen terkejut, jarinya refleks menyentuh bibirnya saat dia terdiam berpikir. Menurutnya, satu-satunya jalan terbaik saat ini adalah segera mengumpulkan level setinggi mungkin untuk membuka seluruh akses. Namun untuk menghadapi monster King Beast, dia menyadari bahwa prioritasnya adalah bertahan hidup, dan itu berarti berinvestasi terlebih dahulu pada item obat-obatan. Jendela sistem pun menampilkan menu toko obat, memperlihatkan berbagai jenis ramuan yang tersedia, mulai dari obat pemulihan, penguatan, peningkatan kemampuan, pengurangan jeda kemampuan, hingga percepatan efek. Chen membuka salah satu menu dan membaca dengan saksama deskripsi botol obat penyembuh yang membutuhkan 8 poin untuk dibeli. Obat itu hanya bisa digunakan sekali, namun mampu memulihkan 50% kesehatannya saat terluka parah, sekaligus menyembuhkan 300 HP setiap detik selama 10 detik dengan waktu jeda penggunaan 300 detik. Selain itu, terdapat pula obat yang mampu membakar energi tubuh seharga 10 poin yang memberikan 300% critical damage disertai efek terbakar selama 20 detik dengan cooldown 20 menit. Seketika, Chen membayangkan sosok seorang prajurit perkasa berambut kusut dikelilingi jejak-jejak serangan yang membara. Dia berpikir, jika obat itu benar-benar bisa digunakan berulang kali, maka semakin besar jumlah health yang dimilikinya, semakin besar pula pemulihan yang bisa dia dapatkan. Dengan 10.000 health, dalam 10 detik dia bisa memulihkan 8.000 darah. Pemikiran itu membuatnya menyadari bahwa kondisi tersebut hampir membuatnya tak terkalahkan. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi muncul menyatakan bahwa toko obat telah berhasil dibuka dengan penggunaan 15 poin. Chen pun memperoleh sebuah skill bernama Berserk of the Dead seharga 8 poin, menyisakan 2 poin di tangannya. Sebuah botol kaca dengan penutup melengkung, berisi cairan merah yang berkilau, kini berada dalam genggamannya. Chen berdiri sambil bertumpu pada sebuah batu, merasakan keyakinan baru mengalir dalam dirinya.
Seolah sekarang dia memiliki dua nyawa dengan jumlah health yang sangat besar. Tiba-tiba sebuah suara keras terdengar dari perut Chen yang keroncongan. Dia menepuk perutnya pelan, lalu mengalihkan pandangan ke daftar barang kebutuhan sehari-hari. Saat itu barulah dia menyadari bahwa terlalu banyak tenaga telah terkuras untuk membunuh monster, sampai-sampai dia lupa membeli makanan sama sekali. Namun kenyataannya hanya tersisa 2 poin yang bisa dia gunakan. Beberapa saat kemudian, sebuah keranjang berisi beberapa roti pun muncul, cukup untuk sekadar mengurangi rasa lapar. Chen mengunyah roti itu perlahan sambil berpikir bahwa rasanya benar-benar jauh dari enak, jelas tidak bisa dibandingkan dengan bakpao hangat yang biasa dia bayangkan. Dengan roti di tangan dan keranjang di sisinya, Chen berjalan maju sambil menghitung waktu, menyadari bahwa 12 jam telah berlalu dan masih tersisa sekitar 60 jam sebelum batas akhir misinya tercapai. Tak lama kemudian, sebuah peta dengan tanda lokasi muncul di layar sistem. Chen teringat ucapan Obre yang mengatakan bahwa kawanan monster berada di arah barat laut, dan tanda pada peta itu tampaknya menunjuk ke arah yang sama. Sebelum dia melangkah lebih jauh, sistem kembali memberikan pengingat bahwa 45 poin atribut belum didistribusikan, dan begitu dialokasikan, keputusan itu tidak bisa diubah. Chen menatap layar sistem dengan saksama, menyadari bahwa dia hampir melupakan hal sepenting itu. Dalam pikirannya, kekuatan dan kelincahan memang sangat penting, tetapi mana sihir dan pertahanannya masih berada di level yang terlalu rendah. Jika suatu saat dia membutuhkan kemampuan yang menguras mana sementara jumlahnya tidak mencukupi, maka pergerakannya akan sangat dibatasi. Dia pun teringat pada monster besar bercakar yang pernah dihadapinya, lalu menyadari bahwa masalah utama lainnya adalah health. Tanpa jumlah darah yang cukup, dia bisa mati hanya dalam satu serangan, bahkan sebelum sempat meneguk obat. Sambil mengusap dagunya, Chen merasa situasi ini seperti ujian matematika dan fisika yang rumit. Bedanya, di sini dia hanya memiliki satu kesempatan untuk menjawab dengan benar. Setelah berpikir cukup lama, Chen akhirnya mengambil keputusan. Dia menambahkan 15 poin ke health, 15 poin ke strength, dan sisa poinnya dibagi ke defense, mana, serta agility. Semua peningkatan itu dia siapkan agar ketika nanti berhasil menggunakan skill Berserk of the Dead, efeknya akan menjadi keunggulan besar baginya. Dengan langkah mantap, Chen berjalan maju dengan wajah serius, memutuskan bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk mencari koloni monster dan menuntaskan misinya. Di tempat lain, matahari menyinari pepohonan di sekitar sebuah rumah kecil. Sally berdiri di luar rumah bersama kakeknya, menatap kejauhan sambil bertanya dengan nada cemas apakah sang kakek benar-benar yakin bahwa Chen akan baik-baik saja dalam menjalankan misinya. Saat itu Obre tengah mencangkul tanah, sementara Sally berdiri di sampingnya memperhatikan. Beberapa saat kemudian, Obre menghentikan pekerjaannya, bersandar pada gagang cangkul, lalu berkata dengan tenang agar Sally tidak perlu merasa khawatir. Dia menjelaskan bahwa pedang yang digunakan Chen memiliki segel khusus, dan jika Chen berada dalam situasi berbahaya, dirinya pasti akan datang menolong. Sally berdiri di antara bedengan tanah yang telah dicangkul rapi, lalu menatap Obre dengan raut tidak puas dan bertanya, "Kenapa kakek memaksa Chen pergi ke sana? Dan kenapa tidak memberitahu apa yang sebenarnya ada di tempat itu?" Pria tua itu meletakkan cangkulnya, menatap Sally sejenak, lalu berkata bahwa dirinya menemukan tempat tersebut secara tidak sengaja saat berburu. Setelah itu Obre berbalik badan, melambaikan tangan sambil berkata bahwa dia hendak pergi ke pinggiran kota dan menyuruh Sally menyiapkan makanan untuknya ketika ia kembali. Merasa tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, Sally menatap punggung Obre dengan kesal. Hingga dalam hatinya ia menggerutu, "Obre si tukang makan gratis." Obre pun melangkah menyusuri jalan setapak di antara pepohonan, sandal kayunya menyentuh tanah dengan bunyi pelan. Dalam pikirannya, dia tahu betul bahwa Chen tidak akan bisa dibujuk untuk mundur. Justru itulah alasan dia ingin Chen melihat koloni monster itu dengan mata kepalanya sendiri, agar Chen menyadari bahwa dunia ini tidak seindah bayangannya. Wajah Obre tampak muram saat menatap lurus ke depan, sadar bahwa misi itu hampir mustahil untuk diselesaikan. Namun jauh di lubuk hatinya, dia tetap berharap Chen bisa kembali membawa kepala King Beast.
Jika itu benar-benar terjadi, maka orang-orang pasti akan mempercayainya dan bersedia mengikutinya. Sementara itu, Chen terus berjalan di tanah lapang, merasa bahwa sekitar 3 jam telah berlalu sejak dirinya melanjutkan perjalanan. Dia menarik tudung kepalanya, mengusap dagu, dan merasa yakin bahwa sarang monster incarannya pasti sudah berada tidak jauh dari tempat itu. Tak lama kemudian tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong yang memecah keheningan. Chen segera menoleh ke arah suara tersebut. Teriakan itu ternyata berasal dari seorang wanita yang berlari sambil menggendong seorang anak kecil. Mulutnya terus berteriak meminta bantuan. Tanpa ragu, Chen langsung berlari menghampirinya. Meski demikian, di dalam hatinya Chen merasa heran bagaimana wanita itu bisa berada di tempat ini, terlebih lagi membawa seorang anak kecil. Begitu melihat Chen, wanita itu segera bersembunyi di belakangnya, menggenggam lengannya erat-erat sambil memohon pertolongan. Chen pun berusaha menenangkannya, berkata agar dia tidak perlu merasa takut, lalu meminta wanita itu menjelaskan apa yang membuatnya begitu panik. Dengan tubuh gemetar, wanita itu berkata bahwa ada monster yang sedang mengejarnya. Saat itu juga terdengar suara derak rantai yang berat. Asap pekat mengepul keluar dari hidung sebuah kepala raksasa berwarna merah dengan taring besar yang mencuat keluar. Setiap kali makhluk itu menghembuskan napas, 2 raksasa merah lainnya dengan gada besar di tangan berjalan di belakangnya. Wanita berambut putih itu semakin ketakutan, tubuhnya bersembunyi rapat di balik Chen sambil menatap para makhluk tersebut dengan gemetar. Beberapa monster raksasa dengan topeng logam yang menutupi mata mereka melangkah maju sambil meraung rendah. Mereka adalah monster-monster buas dari gurun Latonaya, makhluk dengan kekuatan penghancur yang luar biasa dan jumlah HP yang sangat besar, meskipun pergerakannya lamban. Di antara barisan itu berdiri seekor monster bertubuh lebih kecil, menggenggam gada besi di tangannya, dengan taring besar menyembul dari mulutnya. Dialah Wild Orc Rasidler, orc level 40 yang mampu menundukkan makhluk-makhluk rendah di gurun Latonaya, memanggil serta mengendalikan para raksasa, lalu mengarahkan mereka untuk menyerang sesuai kehendaknya. Chen menatapnya dengan sorot mata tajam, memastikan apakah makhluk itu benar-benar seorang orc. Dia pun segera menyelipkan satu tangan ke belakang untuk meraih pedangnya, sementara tangan lainnya direntangkan ke samping, melindungi wanita di sisinya. Dalam hatinya, Chen menyadari bahwa tingkat monster di hadapannya jauh lebih tinggi dibanding lawan-lawannya sebelumnya. Terlebih lagi kini ada monster cerdas yang memimpin mereka. Sambil mengangkat pedang hingga sejajar dengan kepalanya, Chen mengamati pergerakan mereka dengan penuh perhitungan. Namun ada satu kabar baik, kemunculan orc menandakan bahwa sarang koloni monster seharusnya sudah tidak jauh dari tempat ini. Tanpa menurunkan pedangnya, Chen menoleh sekilas ke arah wanita yang tengah memeluk erat anaknya dan bergumam dalam hati. Bagaimana dia bisa sampai ke tempat ini? Apakah dengan bantuan teleport sama seperti dirinya? Wanita itu terus menutup mata karena ketakutan, tubuhnya bergetar hebat sambil memeluk anak lelakinya sekuat tenaga. Chen pun kembali memusatkan pandangannya pada para lawan di depan. Saat itu Derek mengangkat gadanya tinggi-tinggi lalu berkata bahwa inilah saatnya menikmati santapan lezat. Para monster raksasa segera menerjang lurus ke arah Chen yang sudah bersiap dengan wajah tegang. Pemimpin monster itu pun memerintahkan mereka untuk mencabik-cabik Chen yang dianggapnya tak berarti hingga menjadi potongan-potongan kecil. Namun dalam sekejap, Chen melayangkan tendangan keras ke wajah salah satu raksasa dengan kekuatan mengerikan. Tubuhnya melayang di udara, dan pada saat yang sama dia mengayunkan pedangnya berkali-kali dengan gerakan cepat dan tajam. Bilah pedang itu akhirnya membelah topeng logam di kepala monster tersebut, lalu menorehkan luka dalam di punggungnya. Raksasa itu meraung kesakitan dan berusaha meraih tubuh Chen yang masih bergerak lincah di hadapannya. Namun Chen berhasil melompat menjauh dan mendorong tangan raksasa itu ke samping dengan gerakan sigap. Dia kembali melayangkan serangan susulan yang menghantam keras hingga debu pekat membumbung tinggi menutupi pandangan sejenak. Di balik kabut debu tersebut tampak luka-luka dalam yang membekas jelas di tubuh raksasa itu. Sang wanita dan anak lelakinya yang bersembunyi di balik batu menatap dengan mata terbelalak, menyaksikan bagaimana raksasa itu berguling-guling di tanah akibat hantaman Chen. Chen kemudian mendarat dengan pedang terhunus. Sorot matanya tajam dan tak lepas dari tubuh raksasa yang kini terbaring tak berdaya. Dalam hatinya,
Dia menyadari bahwa setelah naik level, kekuatannya telah meningkat jauh melampaui sebelumnya. Sang orc yang semula dipenuhi rasa percaya diri kini menoleh dengan gugup ke arah Chen yang berdiri di hadapan raksasa anak buahnya yang tumbang. Dengan tangan gemetar, dia menunjuk ke arah Chen dan memerintahkan raksasa kedua untuk menyerang. Namun raksasa itu justru terdiam, menatap rekannya yang helmnya telah terbelah dan tubuhnya tergeletak dalam genangan darah. Keringat dingin menetes di wajahnya, dan tanpa peringatan makhluk itu berbalik lalu melarikan diri. Melihat hal tersebut, si orc berteriak marah sambil memaki tindakan anak buahnya. Berusaha menutupi rasa malunya dengan teriakan lantang bahwa dia akan menghadapi Chen seorang diri tanpa bantuan siapapun. Dia mengangkat dadanya tinggi-tinggi sambil menegaskan ucapannya. Namun secara tiba-tiba, ujung pedang yang dingin telah lebih dulu menempel di lehernya. Derek menoleh dengan mata membelalak penuh ketakutan. Chen menurunkan tudung kepalanya, memperlihatkan wajahnya dengan pedang teracung tepat ke depan. Dengan suara tegas dan tanpa ragu, dia menyuruh sang orc menjatuhkan senjatanya dan tidak bergerak jika tak ingin kehilangan kepala. Chen melangkah maju satu langkah dan makhluk itu pun segera menjatuhkan gadanya sambil mundur perlahan. Chen lalu menanyainya mengapa Derek memburu wanita beserta anaknya tadi. Dengan suara lantang namun bergetar, sang orc mengancam bahwa dirinya adalah pelayan setia dewa penguasa wilayah ini dan jika Chen menghabisinya maka kutukan dewa akan menimpanya. Tanpa menunggu lebih lama, Chen menghantam wajahnya dengan gagang pedang. Darah pun langsung mengalir di wajah orc itu yang meringis kesakitan sambil terhuyung. Pedang kembali diarahkan ke lehernya dan Chen menatap tajam sambil memperingatkan bahwa serangan berikutnya tidak akan lagi menggunakan sisi tumpul. Dengan suara dingin dia kembali menegaskan agar Derek menunjukkan di mana letak sarang koloni monster. Dengan pandangan tertunduk dan napas tertahan, orc itu menunjuk ke arah tebing batu di kejauhan, mengatakan dengan ragu bahwa di sanalah para rekannya bersembunyi. Chen menoleh ke arah gunung hitam tersebut sambil berpikir keras. Dilihat dari bentuknya, tempat itu memang menyerupai tanda yang ada di peta, dan besar kemungkinan itulah sarang monster yang dia cari. Namun saat Chen sedikit lengah, orc itu tiba-tiba bergerak cepat, berlari ke arah wanita dan anak kecil yang masih bersembunyi di balik batu. Chen hanya sempat menoleh ketika monster itu menjadikan mereka sandera. Dengan tatapan gila lidah terjulur, orc itu mengejek Chen berkata bahwa jika Chen begitu ingin melindungi sandera ini, maka biarlah dia menyaksikan sendiri saat leher mereka dipelintir dan darahnya dihisap hingga habis. Aura merah pekat menyelimuti tubuh orc itu yang mengaum lantang mengklaim bahwa kini dia akan menunjukkan kekuatan sejatinya. Namun Chen bergerak lebih cepat. Di saat yang sama, seorang pria lain melesat masuk dan menghantam kepala orc itu dengan tendangan kilat. Derek sempat menoleh ke kanan dan ke kiri saat bayangan kematian menyelimuti pikirannya. Dalam sekejap, dua kaki menghantam kepalanya dari kedua sisi dengan kekuatan luar biasa. Tubuh orc itu berputar di udara sebelum akhirnya terhempas keras ke tanah, tergeletak tak jauh dari para sandera. Chen menatap pria yang muncul itu dengan penuh kewaspadaan. Pria tersebut berambut pirang dengan mata merah menyala, menatap balik ke arah Chen sambil tersenyum tipis dan berkata bahwa kemampuan Chen terlihat tidak buruk. Tak lama kemudian, seorang gadis berambut hijau muncul bersama pria itu, segera membantu ibu dan anak tersebut untuk berdiri. Menyusul setelahnya, seorang anak lelaki bertudung juga menampakkan diri. Pria berambut pirang itu kemudian menjelaskan bahwa 3 hari lalu, dirinya dan rekan-rekannya tiba-tiba terlempar ke tempat ini dan hampir seketika diserang oleh orc. Dalam pertempuran tersebut, salah satu rekan mereka tertangkap sehingga dia dan yang lainnya mengikuti jejak sang orc sampai akhirnya bertemu dengan Chen. Dia lalu mengulurkan tangan dengan senyum ramah, memperkenalkan dirinya sebagai Bros, seorang warrior. Anak bertudung itu diperkenalkan sebagai Filorga, seorang asasin, sementara gadis berambut hijau itu adalah Rachel, seorang healer. Chen menyambut uluran tangan Bros dan membalas memperkenalkan dirinya dengan tenang, sorot matanya tetap waspada meski situasi mulai mereda. Bros kemudian bertanya, apakah Chen mengetahui alasan mengapa mereka semua bisa tiba-tiba berada di tempat ini?
Chen menoleh ke arah orc yang kini berlutut gemetaran, lalu berkata bahwa dirinya juga tidak tahu, namun mungkin makhluk itu mengetahui sesuatu. Orc itu menunduk dalam-dalam dan meletakkan kedua tangannya ke tanah. Dengan suara pelan, dia berkata bahwa serangannya tadi terlalu tergesa-gesa dan bahwa makhluk-makhluk hina itu memang sangat licik. Dia mendongak dengan tatapan penuh amarah, dalam benaknya bersumpah bahwa cepat atau lambat dirinya akan membantai semua manusia. Namun ketika menyadari dirinya telah dikepung dari segala arah, Derek mulai panik. Dengan nada takut, dia bertanya apa yang hendak mereka lakukan padanya. Dia memegangi kepalanya lalu kembali menunduk, mencaci bahwa manusia hanyalah serangga busuk yang pantas dijadikan santapan. Berani-beraninya tidak menghormati dewa dan bahkan menyerang pelayannya. Dengan suara melengking, dia berteriak bahwa dewa pasti akan menghukum semua manusia yang berada di tempat ini. Mendengar itu, Chen seketika menancapkan pedangnya ke tanah tepat di samping kepala orc tersebut sambil menyebut namanya. Derek mendongak dengan wajah terkejut, matanya membelalak penuh kebingungan, bertanya-tanya bagaimana Chen bisa mengetahui namanya. Chen kemudian berlutut menyandarkan kedua lengannya pada gagang pedang lalu menatap orc itu dengan sorot dingin. Dengan suara rendah namun penuh tekanan, dia berkata bahwa dirinya memiliki beberapa pertanyaan. Tatapannya mengeras ketika dia menambahkan bahwa jika Derek tidak ingin mati di tempat itu, maka sebaiknya dia menjadi anak baik dan menjawab semua pertanyaan dengan jujur. Di bawah langit ungu yang terang menyinari sekeliling, Derek memohon dengan suara bergetar agar mereka mempercayainya karena dia telah berkata jujur. Chen mendengarkannya dalam diam, sementara Derek melanjutkan ucapannya, menegaskan bahwa semua yang diketahuinya telah ia ceritakan tanpa ada yang disembunyikan. Dia mengatakan bahwa dirinya bukanlah sosok dengan kedudukan tinggi dalam perangkap ini, sehingga tidak mengetahui apapun selain fakta bahwa sang dewa mengirim manusia seperti mereka ke tempat ini untuk dijadikan santapan para monster. Sementara dirinya hanyalah pelaksana kehendak dewa, ditugaskan untuk menjaga dan melindungi wilayah tersebut. Pengakuan itu sontak membuat Chen terkejut. Begitu pula kelompok bros yang berdiri tak jauh darinya, menyadari betapa mengerikannya kebenaran di balik dunia ini. Di tempat lain, sebuah kastil raksasa berdiri menjulang di bawah hujan deras, diselimuti kabut tebal yang tak kunjung menyingkir. Itulah kota Delk. Keheningan di dalamnya dipecah oleh suara seseorang yang menoleh sinis pada Obre, menyebutnya sebagai orang gila. Di dalam kastil, sebuah aula besar terbentang luas diterangi cahaya lilin-lilin yang bergoyang pelan. Di atas sebuah podium kecil, tampak deretan singgasana dengan orang-orang berjubah duduk di atasnya. Sementara itu, Obre berdiri di hadapan mereka, perisai besar terikat di punggungnya. Salah seorang yang duduk di singgasana membuka tudungnya, menyilangkan kaki, lalu berkata dengan nada dingin bahwa bertahun-tahun telah berlalu, namun Obre tetap saja naif. Dia menambahkan dengan sinis, jika benar ada yang menemukan kuil Kepri, lalu apa yang akan terjadi setelahnya? Orang yang berbicara itu bernama Hik, seorang penyihir berelemen angin. Dengan nada semakin keras, dia memarahi Obre karena membiarkan seorang anak lelaki yang bahkan belum membangkitkan elemen dasar mencari kuil tersebut. Obre mendengarkan semua celaan itu tanpa mengucap sepatah kata pun. Hik melanjutkan, mengatakan bahwa Obre pasti memahami konsekuensi menantang murka dewa, di mana para warga sipil akan terancam. Dia memerintahkan agar Obre pergi ke sarang monster dan menghentikan anak itu Chen, lalu setelahnya bertobat dan memohon ampun kepada dewa. Namun mendengar semua itu, Obre justru tertawa pelan dan berkata bahwa ucapan tersebut terdengar lucu. Dia kemudian balik bertanya, apakah maksudnya di hadapan dewa manusia hanyalah serangga yang bisa dimusnahkan kapan saja? Kalimat itu sontak membuat Hik diliputi amarah yang membara. Dengan nada tegas dan tak tergoyahkan, Obre menyatakan bahwa dirinya tidak akan pernah menukar nyawa rekan-rekan yang ia percaya demi sesuatu yang disebut perdamaian, sementara orang-orang tetap memuja mereka sebagai pahlawan. Baginya, Hik terlalu lihai mengubah kelemahan menjadi kelebihan, terus melangkah maju tanpa pernah menoleh pada kuburan yang ditinggalkannya di belakang. Kata-kata itu membuat amarah Hik meledak. Dengan wajah menegang, dia mengangkat tangannya, menghimpun energi besar, lalu membentuk proyektil hijau yang melesat ke arah Obre sambil berteriak bahwa kali ini dialah yang akan menghukum Obre atas nama dewa.
Namun Obre tetap berdiri tenang tanpa bergeming. Dengan satu tarikan napas, pria tua itu mengaktifkan perisai petirnya. Kilatan cahaya memercik dari matanya, dan energi hijau itu seketika buyar, pecah menjadi serpihan yang jatuh berhamburan ke lantai aula. Keduanya kini berdiri saling berhadapan. Hik menatap Obre dengan keterkejutan yang tak ia sembunyikan. Obre lalu berbalik mengenakan topinya dan dengan suara mantap menegaskan bahwa dirinya tak akan pernah puas hidup di dunia yang dibangun di atas kuburan orang lain. Dia akan kembali mengangkat senjata, mencari jalan keluar dari tempat ini dan melindungi mereka yang tak berdosa, bahkan jika harus melawan siapapun yang menyebut dirinya dewa. Hik merentangkan kedua tangan, aura hijau menyelimuti tubuhnya dan dia berteriak agar Obre tidak meremehkannya. Namun sebelum keadaan berubah semakin kacau, salah seorang berjubah lain mengangkat tangan memerintahkan Hik untuk berhenti. Hik tersentak, menghentikan serangannya, lalu menoleh dengan amarah terpendam sambil memandang punggung Obre yang telah melangkah pergi. Sementara itu di atas sebuah tebing tinggi, Chen berdiri menatap gunung hitam di kejauhan. Pikirannya bergejolak saat menyadari bahwa orang-orang di dunia ini memang sengaja dikirim ke Latonaya untuk dijadikan santapan para monster. Jika dilihat dari sudut pandang seorang pemain biasa yang tak peduli pada NPC, semua ini hanyalah bagian dari plot sebuah game. Namun kini Chen berbeda. Dengan pedang terikat di punggungnya, dia berdiri termenung, mengingat sejak pertama kali tiba di Latonaya, dirinya telah bertemu Obre, Sally, serta kelompok Bros. Perlahan dia sadar bahwa dunia ini tak lagi bisa ia pandang sekadar permainan. Dengan dahi berkerut, Chen menatap jauh dan menyadari bahwa bagi dirinya, mereka semua adalah manusia nyata. Bukan NPC yang bisa dikorbankan demi hiburan, karena itu dia tak bisa tinggal diam. Dia harus menemukan kuil Kepri dan membawa semua orang keluar dari neraka ini. Tiba-tiba sebuah ingatan muncul di benaknya. Dahulu di perpustakaan, Chen pernah membaca buku tentang mitologi Mesir dan mengetahui bahwa Kepri adalah salah satu inkarnasi Dewa Ra, sosok terkuat di antara jajaran dewa Mesir. Namun anehnya, dewa sekuat itu justru terkurung di dunia ini. Ditambah lagi, orc sebelumnya mengatakan bahwa dirinya diperintahkan untuk menjaga wilayah tersebut. Dari semua petunjuk itu, Chen mulai menyimpulkan bahwa kemungkinan besar kuil Kepri berada tak jauh dari sarang koloni monster. Chen kemudian membuka peta sistem dan menatapnya dengan saksama. Pikirannya berputar keras. Namun sesuai penanda di peta, lokasi kuil justru berada di arah yang berlawanan. Hal itu membuatnya bertanya-tanya, lalu apa sebenarnya yang selama ini dijaga oleh para monster itu? Apakah mungkin ada dewa lain yang juga terkurung di wilayah ini? Lamunannya terputus ketika suara Bros memanggilnya. Chen menoleh melihat Bros melambaikan tangan sambil tersenyum santai, mengatakan bahwa mereka sudah siap dan bisa segera berangkat menuju sarang monster. Chen membalas dengan senyum tipis, lalu melangkah maju setapak demi setapak. Di dalam hatinya, dia berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang tahu monster apa saja yang akan mereka hadapi di perjalanan menuju sarang itu. Meski begitu, wajahnya tetap tegas menatap ke depan. Bros kemudian berkata bahwa wilayah ini masih tergolong relatif aman. Dia berdiri di antara Chen dan Rachel, lalu menunjuk gadis berambut hijau itu sambil menjelaskan bahwa meskipun Rachel adalah seorang healer, dia juga mampu menciptakan penghalang sihir serta memperkuat kemampuan elemen. Karena itu, Rachel akan tetap tinggal di tempat ini untuk menjaga dua orang yang telah mereka selamatkan. Dengan ekspresi serius namun tenang, Rachel menyatakan bahwa dirinya sanggup melindungi mereka dan akan menunggu kelompoknya kembali. Bros lalu menoleh pada Chen dan Filorga, mengatakan bahwa mereka harus segera bergerak menuju sarang monster sebelum keadaan berubah. Sementara itu, orc yang masih berlutut dengan wajah ketakutan tiba-tiba memperingatkan mereka agar tidak pergi ke sana. Dengan suara gemetar, dia berkata bahwa mereka hanya akan dimangsa oleh orc-orc yang jauh lebih kuat dan jangan sampai menyesal nanti karena dirinya sudah memberi peringatan sejak awal. Chen melangkah melewatinya tanpa ragu, wajahnya tetap tenang. Lalu dengan nada sarkastis dia bertanya apakah orc itu takut ikut dimakan bersama mereka. Monster itu meraung marah, membantah tuduhan pengecut dengan suara yang menggema kasar. Bro segera menarik kuat tali yang mengikat tangan Derek, sementara Chen berjalan di barisan terdepan. Si pirang menyeret tubuh Derek tanpa peduli,
sambil berkata dingin bahwa mereka tidak perlu membuang waktu untuk omong kosong yang tak berguna. Dengan suara bergetar dan wajah diliputi ketakutan, ork bertanya apakah mereka semua sudah bosan hidup. Dia menuduh bahwa kelompok itu hanya sedang mencari kematian, lalu memohon agar diizinkan menunggu di luar saja, bersumpah tidak akan melarikan diri. Dengan wajah memelas, dia meminta setetes belas kasihan dan memohon agar dilepaskan. Di tempat lain, obor-obor biru menerangi sebuah aula raksasa yang dipenuhi aura kematian. Di dalamnya berdiri sebuah takhta menjulang. Di belakangnya tertancap tengkorak raksasa di atas sebuah tugu, sementara tulang belulang manusia berserakan di lantai seperti sisa-sisa jamuan keji. Beberapa monster sibuk merebus potongan tubuh manusia di dalam kuali besar, sementara 4 monster lainnya menggotong sebuah kandang raksasa berisi manusia hidup. Mereka meletakkannya di hadapan takhta, lalu berlutut dengan kepala tertunduk, melaporkan bahwa itulah seluruh tangkapan yang berhasil mereka bawa hari itu. Sambil menunggu perintah selanjutnya, sang pemimpin monster menatap mereka dengan amarah yang membara. Namun tanpa peringatan, kandang itu hancur berantakan dalam sekejap. Pandangan para monster yang dipenuhi ketakutan seketika membeku secara harfiah. Tubuh mereka terbalut es, membuat seluruh aula jatuh dalam keheningan ngeri, seolah waktu ikut membeku. Dari puing-puing kandang, seorang pemuda berdiri dengan satu tangan terangkat, tubuhnya diselimuti aura dingin yang menusuk tulang. Dengan suara lantang dia berkata agar semua orang tidak takut, memperkenalkan dirinya sebagai seorang penyihir hebat yang akan membawa mereka keluar dari neraka itu. Dia menegaskan bahwa jika masih ada pahlawan di antara mereka, maka inilah saatnya bersatu untuk membantai para monster. Dari kerumunan tawanan, beberapa sosok lain pun melangkah maju. Seorang kakek dengan bilah pisau di tangannya. Seorang pria bertubuh kekar bersenjata kapak, serta seorang gadis yang menggenggam tongkat sihir. Penyihir es itu menatap para ork dengan amarah mendidih. Pikirannya dipenuhi bayangan betapa banyak orang tak bersalah yang telah tewas. Di bawah kekuasaan pemimpin monster itu, dosa yang sama sekali tak bisa dimaafkan. Dia merentangkan kedua tangannya dan auranya langsung mengamuk, membuat pakaiannya berkibar liar. Dengan teriakan penuh amarah, dia melancarkan ratusan bilah es yang melesat tajam ke arah pemimpin monster yang duduk angkuh di atas tahtanya. Serangan-serangan itu melesat dengan kecepatan mengerikan. Namun sang pemimpin monster sama sekali tidak bergerak dari tahtanya. Dengan satu perisai yang diselimuti aura, dia menahan seluruh bilah es tanpa kesulitan, membuat semuanya pecah dan menguap sebelum sempat mendekat. Penyihir es itu menatap dengan mata membelalak, keterkejutan membekukan wajahnya. Pada saat yang sama, aura hijau tiba-tiba menyelimuti tubuhnya, dan dia terangkat ke udara seolah ditarik oleh tangan tak kasat mata. Orang-orang di sekitarnya menatap dengan tak percaya. Tubuh sang penyihir bergetar hebat di udara, kedua tangannya terentang kaku, kakinya menekuk dalam posisi aneh yang menyiksa. Bisikan ketakutan menyebar di antara para tawanan dan pahlawan yang masih berdiri, tak seorang pun memahami apa yang sedang terjadi. Mata sang penyihir es mendadak menyala terang, mulutnya terbuka lebar tanpa suara, sementara petir hijau berputar liar di sekeliling kepalanya seperti pusaran kutukan. Pemimpin monster itu perlahan mengangkat tangannya yang berbalut aura, menatap sang penyihir dengan ekspresi tenang, namun kejam, seolah sedang mengamati serangga yang meronta. Mata si penyihir es kemudian berubah merah menyala, seakan hendak meloncat keluar dari rongganya, disusul darah yang mengalir deras dari hidungnya. Dalam sekejap, udara di sekitarnya terdistorsi, dan tubuh sang penyihir diremukkan begitu saja di udara. Suara ledakan basah terdengar, darah menyembur ke segala arah, memercik ke wajah dan tubuh orang-orang di sekitarnya. Para pahlawan terpaku dalam syok. Tubuh mereka berlumuran darah, wajah-wajah pucat menegang dipenuhi kengerian, tak mampu bergerak ataupun bersuara. Raja monster itu kemudian memiringkan kepalanya, menopangnya dengan telapak tangan, menatap mereka semua dari atas takhta dengan tatapan malas namun penuh ancaman. Dari aura dan kekuatannya tak ada lagi keraguan. Dialah Beast King bernama Finel, monster yang selama ini dicari Chen, dan mimpi buruk sejati yang menguasai sarang ini. Sementara itu, sebuah tendangan keras dari Bros menghantam tubuh monster hijau, memicu gelombang kejut merah yang menyebar di sekelilingnya.
Serangan itu langsung disusul oleh Filorga yang menghantam tanah dan memanggil tangan raksasa dari dalam bumi. Tangan itu mencengkeram tubuh monster dengan brutal lalu meremukkannya tanpa ampun. Di saat yang sama, Chen mengamati jalannya pertempuran dengan tenang, satu tangannya bertumpu pada gagang pedang di punggungnya. Monster hijau itu membuka mulutnya lebar-lebar, melolong keras dengan suara penuh amarah dan rasa sakit. Seketika pedang Chen berkilat. Kilatan petir menyambar dan dalam satu tebasan bersih tubuh monster itu terbelah dua. Darah memuncrat ke udara. Sementara monster lain terlempar jauh dan menimpa kawannya sendiri. Seorang orc yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terperangah. Matanya membelalak tak percaya. Terkejut melihat kerja sama tim barusan dan kekuatan mereka yang jauh melampaui bayangannya. Chen meluncur rendah di atas tanah, tubuhnya condong ke depan, kedua tangannya terentang menjaga keseimbangan. Seorang monster gurun yang melihat gerakannya langsung menyadari satu hal. Pemuda ini jelas jauh lebih kuat dibandingkan saat mereka pertama kali bertemu. Chen kembali menyarungkan pedangnya. Monster itu menatapnya dengan wajah bingung, lalu bertanya dengan suara gemetar, siapa sebenarnya dirinya? Chen berdiri di tengah tumpukan mayat musuh, pikirannya tetap dingin. Dia menyadari bahwa semakin dekat dengan sarang monster, jumlah musuh akan semakin banyak dan kekuatan mereka pun akan terus meningkat. Dengan itu di benaknya, Chen membuka menu sistem dan menatap informasi di layar dengan serius. Walaupun levelnya sempat di-reset, jumlah pengalaman yang dibutuhkan untuk naik level ternyata tetap sama seperti sebelumnya. Monster-monster yang mereka kalahkan memang memberi banyak XP, tetapi laju kenaikan levelnya terasa semakin lambat. Jika terus seperti ini, dia harus menemukan cara untuk mempercepat perkembangannya. Chen lalu menoleh ke arah Bros yang mendekat dan bertanya apakah dia sudah terbiasa dengan kekuatan tempur mereka. Sambil memandangi musuh-musuh yang telah tumbang, Bros mengangguk kecil dan berkata bahwa meskipun para monster terlihat lamban, tetap dibutuhkan usaha besar untuk mengalahkannya. Dia mengaku ini pertama kalinya melihat seseorang seperti Chen yang bisa menumbangkan monster dengan begitu mudah tanpa menggunakan kekuatan elemen. Chen memperhatikan senyum Bros yang tulus saat memuji keterampilannya. Lalu dengan nada santai, Bros berkata bahwa jika mereka berhasil keluar dari tempat ini, Chen sebaiknya bergabung dengan serikatnya. Chen menoleh sedikit penasaran dan bertanya serikat apa yang dia maksud. Bros mendekat merangkul pundak Chen sambil tersenyum nakal. Dengan nada menggoda, dia berkata bahwa di guild itu ada banyak gadis cantik. Dan jika Chen bergabung, dia berjanji akan mengenalkannya pada wanita yang lebih dewasa. Chen hanya terkekeh kecil, menjawab bahwa dirinya sama sekali tidak tahu apa yang sedang dibicarakan. Namun seketika itu juga, ekspresi Bros berubah panik ketika Filorga muncul dari belakang dan dengan nada polos memastikan, bukankah Bros memang satu-satunya anggota serikat itu? Chen segera menepis tangan Bros dari bahunya. Si pirang langsung cemberut, lalu menoleh ke arah Filorga dengan dahi berkerut, menanyakan apa maksud ucapannya barusan. Saat Filorga dengan tenang menjawab bahwa itu memang kata-kata Bros sendiri, dia buru-buru tertawa kecil, mencoba menutupi kegugupannya. Dengan cepat dia meyakinkan Chen bahwa Filorga hanya bercanda, lalu segera mengalihkan pembicaraan dan mengajak mereka untuk kembali fokus mencari sarang monster. Filorga kemudian menunjuk ke depan, ke arah sebuah celah besar yang tampak seperti pintu masuk. Semua orang sontak menoleh dengan ekspresi serius ke arah yang ditunjuknya. Mereka mendekati sebuah gua raksasa, dari dalamnya cahaya terang tampak bersinar samar. Chen menoleh ke arah orc dan bertanya dengan nada datar. Apakah pintu masuknya di sini? Namun saat dia menoleh, monster itu sudah tidak ada di tempatnya. Bros berdiri dengan tangan di pinggang, mendengus pelan sambil berkata bahwa sepertinya orc itu ketakutan dan memilih kabur. Dengan napas tersengal, orc tersebut berlari menjauh dengan seringai licik di wajahnya. Dalam benaknya, dia berpikir bahwa dirinya harus segera melaporkan semua yang terjadi kepada sang raja. Mungkin, dengan membawa kabar itu, dia akan mendapatkan hadiah yang pantas. Sementara itu, kelompok Chen terus melangkah semakin dalam menuju cahaya di dalam gua. Bros menyentuh dinding gua dengan telapak tangannya, lalu mengangguk kecil dan berkata bahwa dari aromanya saja sudah jelas. Tempat ini memang sarang monster. Jadi,
Monster tadi tidak sepenuhnya berbohong. Dia menatap ke depan dan memanggil kedua rekannya untuk terus maju. Obor-obor dengan api biru menyala di sepanjang dinding gua, menerangi jalan yang mereka lalui. Tengkorak dan tulang belulang berserakan di lantai, menciptakan suasana mencekam. Bros menatap sekeliling dengan waspada lalu berkata, "Aneh, kita sudah berjalan cukup jauh, tapi belum menemukan satupun monster." Mereka pun berhenti melangkah. Chen menyuruh mereka memperhatikan bagian depan gua. Di sana, lorong besar itu bercabang menjadi 3 jalur berbeda. Semuanya gelap gulita dan seakan menelan cahaya. Bros menatap pemandangan itu dengan serius, lalu berkata bahwa sepertinya mereka harus berpisah. Dia menggenggam tangan Chen, lalu dengan cepat menggambar simbol api di telapak tangannya. Setelah itu, dia berkata bahwa simbol tersebut adalah gerbang api. Chen menatap simbol itu dengan saksama, mendengarkan penjelasan Bros bahwa saat mereka berpisah dan masing-masing memasuki lorong yang berbeda, simbol itu akan menjadi penghubung. Jika salah satu dari mereka menemukan jalan keluar atau menghadapi bahaya besar, maka cukup mengucapkan mantranya agar dua rekannya bisa segera berpindah ke tempatnya berada. Bros menunjuk lorong sebelah kiri, menandakan bahwa dia akan masuk ke sana. Filorga mengangguk singkat lalu berjalan menuju lorong kanan. Sementara itu, Chen berdiri sejenak, menatap lorong tengah yang gelap, sebelum akhirnya melangkah masuk ke dalam kegelapan itu dengan wajah tenang namun waspada. Sebelum benar-benar berpisah, Bros kembali mengingatkan dengan nada serius agar mereka segera mengucapkan mantranya jika menemui bahaya. Cahaya obor biru berpendar lembut, menerangi dinding gua yang dingin dan lembab. Setelah itu, tanpa ragu, mereka pun memasuki lorong masing-masing. Chen berlari menyusuri lorong gelap, langkah kakinya menggema di antara bebatuan. Matanya menelusuri sekitar dengan waspada, sementara pikirannya sibuk memikirkan satu hal. Dia harus meningkatkan levelnya. Namun sialnya, tidak ada satupun monster yang terlihat di sepanjang jalan, membuatnya bingung harus berbuat apa. Beberapa saat kemudian, Chen memperlambat langkahnya saat memasuki sebuah lorong yang melebar. Di sanalah pandangannya membeku. Tubuh seorang gadis tergeletak tak bernyawa di tanah, tepat di kaki seekor monster. Seekor ghoul berlevel 47 tengah melahap daging dari tubuh gadis itu tanpa sisa rasa kemanusiaan. Beberapa ghoul lain berkumpul di sekitarnya, ikut menyantap tubuh korban dengan cara yang menjijikan. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menoleh dan menatap Chen. Mata merahnya menyala tajam di kegelapan. Chen menghela napas dalam hati, berpikir bahwa makhluk-makhluk ghoul terbuang ini adalah makhluk yang bahkan telah ditinggalkan oleh dewa maupun iblis. Ghoul dikenal memiliki gigitan yang sangat kuat, namun sangat takut pada sinar matahari. Mereka adalah makhluk sosial dan hampir tak pernah ditemui sendirian. Chen sontak meraih pedangnya dari punggung, bergumam kesal dengan nada rendah. "Apa-apaan ini?" Lorong-lorong gua itu dipenuhi lubang dan celah sempit. Dari dalamnya para ghoul mulai merayap keluar satu demi satu. Tubuh mereka kurus namun kokoh, gerakannya lincah dan menyeramkan. Semua mata merah itu kini tertuju pada Chen. Mereka mendengus ganas, mulut bertaring terbuka lebar, seolah tanpa ragu memperlihatkan niat mereka untuk menerkam manusia yang berdiri sendirian di hadapan mereka. Sementara itu, di atas panggung dekat singgasana, seorang orc jatuh berlutut dan menyapa tuannya, Vinel, yang duduk dengan angkuh di atas takhta. Orc itu berlutut di dekat anak tangga, menundukkan kepala dalam-dalam sebelum melapor bahwa ada 3 penyusup yang berhasil masuk ke sarang, tetapi kini telah terjebak. Vinel duduk bersandar di singgasananya, cahaya obor di sampingnya memantulkan bayangan suram di wajahnya. Dengan nada dingin, dia mendengarkan laporan itu dan meyakini bahwa 3 manusia tersebut kemungkinan besar sudah dicabik-cabik oleh para ghoul. Di lorong gua yang lain, sebuah raungan keras menggema. Salah satu ghoul melompat menyerang Chen, mengayunkan cakarnya yang besar dan tajam dengan ganas. Namun Chen bahkan tidak menatapnya. Dia hanya mengayunkan pedangnya sekali. Bila itu meninggalkan jejak cahaya terang di udara. Dalam hatinya Chen berpikir bahwa kekuatan tempur para ghoul sebenarnya tidak seberapa. Justru jumlah mereka lah yang membuat situasi ini menjadi kesempatan sempurna untuk meraup XP dan mempercepat kenaikan level. Chen bergerak lincah di antara para monster. Dia menghantam, melempar, lalu menyelinap ke bawah tubuh mereka sebelum menebas dengan gerakan bersih dan efisien. Satu demi satu ghoul tumbang. Tak
Tak lama kemudian, sebuah notifikasi sistem muncul melaporkan bahwa 10 ghoul telah dikalahkan dan 20.000 poin XP berhasil diperoleh. Chen terus berputar, menebas dengan cepat dan presisi. Meski tubuhnya mulai terasa lelah karena harus menghabisi mereka satu persatu, gerakannya tak melambat. Dengan satu ayunan tajam, dia membelah tubuh monster menjadi dua. Notifikasi kembali muncul. Total 30 ghoul telah dikalahkan dan 60.000 poin XP kini berada dalam genggamannya. Chen menyipitkan mata, menyadari bahwa jumlah XP yang dibutuhkan untuk naik level kini semakin besar. Artinya dia harus segera menyelesaikan pertempuran ini. Dengan loncatan tinggi, Chen menghantam salah satu ghoul dari atas. Tebasannya membuat monster itu terhempas keras ke tanah. Notifikasi berikutnya menyala, menyatakan bahwa 100 ghoul telah dikalahkan dan total 200.000 XP berhasil didapatkan. Layar sistem memancarkan cahaya terang. Laporan terbaru menyebutkan bahwa jumlah ghoul yang dihancurkan telah mencapai ambang batas. Level Chen naik menjadi 14, sementara level tersembunyinya tercatat di angka 50. Berdasarkan distribusi poin dan gaya bertarungnya, sistem menyatakan bahwa Chen telah memenuhi syarat untuk membuka 3 skill kelas baru. Notifikasi pun muncul satu persatu. Skill kelas Punishing Scarlet Light berhasil diperoleh. Skill kelas Sacred Slash berhasil diperoleh. Skill kelas Sacred Movement berhasil diperoleh. Namun sesaat kemudian, sistem memberikan peringatan terakhir. Chen hanya diperbolehkan memilih 2 dari 3 skill tersebut. Chen menatap notifikasi itu cukup lama, berpikir keras karena merasa sulit menentukan pilihan hanya dari keterangan singkat yang tertera. Pandangannya beralih pada kartu-kartu skill yang melayang perlahan di udara, masing-masing memancarkan cahaya samar. Dia mulai mempertimbangkan dengan cermat. Sacred Movement dan Punishing Scarlet Light tampak saling melengkapi, sementara Sacred Slash dan Sacred Movement sama-sama memberikan efek pemulihan HP ganda. Pada dasarnya, semua skill tersebut jelas dirancang untuk pertempuran jarak dekat dengan tambahan kemampuan regenerasi. Namun Chen kembali menganalisis alurnya. Dengan Sacred Movement untuk mempercepat gerakan dan mendekati musuh, dia bisa langsung menindaklanjutinya dengan Punishing Scarlet Light atau Sacred Slash. Meski begitu, dia segera menyadari satu kekurangan fatal. Jangkauan Punishing Scarlet Light terlalu pendek. Jika jumlah musuh di sekitar tidak cukup banyak, maka skill itu hampir tidak memberikan manfaat pemulihan sama sekali. Chen menarik napas pelan. Dengan pertimbangan matang, dia merentangkan tangannya dan menyentuh 2 kartu yang telah dipilihnya. Keputusannya pun bulat, dia mempertahankan Sacred Movement dan Sacred Slash, sementara Punishing Scarlet Light ditinggalkan. Sistem segera memberikan konfirmasi. Pilihan Chen berhasil ditetapkan. Skill kelas Sacred Movement dan Sacred Slash telah diperoleh secara permanen. Chen lalu menutup menu pilihan. Sesaat kemudian, pikirannya melayang pada Bros dan Filorga. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka sekarang. Namun selama segel tidak menunjukkan tanda bahaya apapun, itu berarti keduanya masih selamat. Belum sempat kekhawatiran itu berlarut, raungan para ghoul kembali menggema dari kedalaman gua. Suara langkah-langkah berat dan gesekan kuku di batu terdengar semakin dekat. Chen mengencangkan genggaman, lalu berlari kembali memasuki pertempuran dengan keyakinan penuh bahwa dirinya masih sanggup melanjutkan pertarungan ini. Di tempat lain, dari sebuah celah lorong yang berbeda, terdengar suara geraman keras. Bros menghentakkan kakinya ke tanah dengan kekuatan besar. Retakan langsung menyebar melingkar di sekelilingnya, disertai cahaya menyala saat dia mengaktifkan sihir Hellfire Break. Para ghoul menjerit kesakitan ketika tubuh mereka dilalap api, terpanggang hidup-hidup oleh serangan brutal Bros. Kemudian tiba-tiba terdengar alunan musik lirih yang menggema di lorong gua. Bros sontak menoleh dengan ekspresi terkejut saat nada asing itu menusuk telinganya. Para monster yang semula meraung dan menyerang pun serempak berhenti, ikut menoleh ke arah sumber suara. Dari balik kegelapan lorong, sesosok perempuan perlahan berjalan mendekat. Kakinya telanjang, hanya terbalut stoking yang sudah robek dan kotor. Di pergelangan kakinya masih tergantung belenggu besi dengan rantai yang telah putus. Dia terus bernyanyi pelan sambil melangkah, rambut ungunya yang panjang terurai berantakan menutupi sebagian tubuhnya. Namun yang paling mencolok di salah satu lengannya bukan tangan manusia, melainkan cakar besar berwarna gelap yang tampak mengilap.
Tubuhnya hampir telanjang, hanya dililit kain lusuh yang sama dengan penutup matanya. Dia berhenti bernyanyi tepat di hadapan Bros lalu menyeringai lebar. Bros menatapnya tajam dan bertanya apakah dialah yang mengendalikan para monster serta memerintahkan mereka menyerang. Dengan suara dingin, dia memperingatkan bahwa dia tak akan ragu membakar gadis itu hingga menjadi abu. Namun gadis tersebut justru tersenyum semakin lebar, seolah ancaman itu hanya hiburan belaka. Detik berikutnya, tanah bergetar hebat. Retakan besar terbuka di lantai gua dan dari dalamnya menyembur cahaya ungu pekat. Dari celah itu, muncul banyak tangan hitam menyerupai bayangan lentur dan bergerak tak wajar lalu serempak menggenggam tubuh Bros. Dia menggertakkan gigi, berusaha memberontak dan melepaskan diri tetapi tubuhnya sama sekali tak bisa digerakkan. Saat itulah dia menyadari bahwa semua ini adalah efek dari lagu gadis tersebut. Sang gadis melangkah mendekat, menjulurkan lidahnya yang panjang dari mulutnya yang terbuka lebar. Dengan nada puas, dia berkata bahwa sudah lama dirinya tidak mendapatkan mangsa yang terasa begitu lezat. Lalu tanpa ragu dia menggoreskan cakarnya ke perut Bros. Darah langsung mengalir deras. Tangan-tangan hitam menutup mulut Bros, menekannya hingga tak berdaya. Di tengah rasa sakit dan sesak itu, Bros menyadari satu hal yang mengerikan. Dia benar-benar bisa mati di sini. Namun tepat pada saat itulah Chen menerjang masuk. Matanya menyala penuh tekad. Dalam sekejap, darah ungu muncrat ke udara ketika kedua tangan monster gadis itu tertebas bersih. Bros terkejut saat merasakan cengkeraman tangan hitam yang mengikat tubuhnya lenyap begitu saja. Chen berdiri di depannya dengan pedang berlumur darah, berkata singkat bahwa dirinya hampir saja terlambat, lalu menyindir Bros yang tadi hanya terpaku tak berdaya. Monster perempuan itu meringis kesakitan, lalu dengan nada marah bertanya di mana Derek dan mengapa dia belum menghabisi Chen. Tanpa menjawab panjang lebar, Chen tiba-tiba melemparkan sesuatu ke arahnya. Sebuah kepala menggelinding dan berhenti tepat di kaki sang monster. Chen berkata dengan datar bahwa meskipun Derek lebih kuat dibanding monster lain, tetap saja kekuatannya belum cukup. Gadis monster itu menggertakkan gigi, lalu suaranya kembali menggema di seluruh gua. Bros mengangkat tangannya, berniat menghentikan nyanyiannya, tetapi belum sempat bergerak ketika Chen justru terjebak oleh sihir lagu tersebut. Tubuhnya mendadak lumpuh, seakan diikat oleh kekuatan tak kasat mata. Penyihir monster itu membuka mulutnya lebar-lebar, lidahnya menjulur, lalu bernyanyi semakin keras, mengancam bahwa kini mereka berdua akan mati. Namun ancaman itu terhenti seketika. Dalam satu kilatan, kepala gadis monster itu tertebas dan terlempar. Chen sudah bergerak secepat kilat, memanfaatkan secret movement untuk melesat melewati tubuhnya. Dengan nada mencibir, Chen berkomentar bahwa suara nyanyian monster itu benar-benar buruk. Bros hanya bisa menatapnya, lalu tersenyum kecil. Dia tahu betul bahwa Chen memang sekuat itu. Namun senyumnya perlahan memudar saat Chen menoleh ke arahnya dan menatap telapak tangan Bros yang kini bercahaya, memperlihatkan segel api yang berdenyut pelan. Seketika Chen menyadari satu hal, Filorga sedang berada dalam bahaya.